3361. Raja orang barbar begitu kuat bahkan para pemimpinnya pun terbunuh. Orang barbar lainnya tidak memiliki semangat sama sekali. Mundur, mundur. Ayo pergi. Di satu sisi, beberapa lawan Luming telah melawan lawan Luming. Beberapa dewa Luming juga mengeluarkan tubuh mereka dan membunuh orang barbar di bawah mereka. Adegan itu benar-benar sepihak. Meski jumlah orang barbar banyak, mereka dipanen seperti jerami. Banyak orang barbar terbunuh. Orang barbar melarikan diri ke segala arah. Luming memimpin orang-orang untuk mengejar mereka dengan gila-gilaan. Kapal perang dengan panjang puluhan ribu mil bertempur di mana-mana. Beberapa jam kemudian, pertempuran di kapal perang ini berakhir, dan hampir semua orang barbar tewas. Luming kembali ke ruang kontrol. Kapal perang sebesar itu, kalau saja bisa disingkirkan. Luming bergumam. Kapal perang terbesar di tangannya hanya sepanjang 1 juta mil, yang beberapa tingkat lebih rendah dari kapal perang semacam itu. Luming sangat bersemangat. Menurut aturan, dia akan menyerahkan kapal perangnya, tapi Luming tidak tahan. Sayangnya, ukuran kapal perang ini terlalu besar, dan ring penyimpanan tidak bisa menampung kapal perang tersebut. Wah, gulungan gambar Jingyu berisi ruang yang sangat besar. Ini lebih dari cukup untuk mengemas kapal perang sebesar ini. Saat ini, Bond Demon mengirimkan suara ke Luming. Gulungan lukisan Jingyu. Mata Luming cerah. Ayo pergi dari sini dulu. Luming Dao lalu memanggil kerumunan, mundur dari kapal perang dan keluar dari kapal perang. Sekarang, di kapal perang lain, pertempuran sedang berlangsung. Tidak ada yang akan memperhatikan sisi ini. Pikiran Luming tergerak, dan gambar Jingyu terbang keluar. Cahaya cemerlang keluar dan menutupi kapal perang. Kemudian, pemandangan yang menakjubkan muncul. Kapal perang yang awalnya besar dengan cepat menyusut, dan akhirnya berubah menjadi pita, terbang ke gambar Jingyu. Anak buah Luming terkejut lagi. Mereka merasa bahwa Luming benar-benar misterius. Tentu saja, ada harapan yang samar di hati mereka. Semakin kuat Luming, semakin misterius, yang berarti akan ada lebih banyak prospek di masa depan. Sekarang setelah mereka bergabung dengan Luming, mereka lebih senang melihat Luming lebih kuat. Ayo pergi ke kapal perang lain untuk membantu. Luming berteriak dan membunuh kapal perang lain dengan jarak ribuan mil. Luming tidak akan menyerang kapal perang yang lebih besar. Semakin besar kapal perangnya, semakin kuat masternya. Bahkan jika ada master hebat seperti Wan Shen, Luming tidak mau mengambil risiko. Di kapal perang ini, masih bertempur. Orang yang menyerang kapal perang itu adalah orang kuat di rumah Junhou. Mereka sampai ke ruang kontrol pusat dan ditentang keras oleh orang barbar. Setelah bertarung selama beberapa jam, mereka masih belum bisa menang atau kalah. Ada begitu banyak master di kapal perang ini. Markis dari rumah Junhou meraung di dalam hatinya bahwa dia adalah keberadaan rangkap 3 dari Tuhan dan Raja, tetapi pihak lain juga memiliki keberadaan rangkap 3 dari Tuhan dan Raja, menghalangi dia. Orang barbar lainnya tidak lebih lemah dari Tuan yang dia bawa. Untuk sementara, mereka jatuh ke dalam pertempuran sengit. Setelah beberapa jam bertempur, kedua belah pihak kalah banyak. Saat ini, Luming memimpin orang untuk membunuh mereka. Siapa ini? Ketika kamu melihat seorang pria datang untuk membunuh kamu, kamu terkejut. Namun segera, mereka melihat Luming dan yang lainnya. Orang barbar itu terkejut. Dan orang tuan rumah Hou itu, pertama adalah kegembiraan, lalu di dalam hati mendesah. Ternyata itu anggota kantor jenderal. Pangeran menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Berapa banyak tuan yang bisa ada di rumah seorang jenderal, dan ada 2 atau 3 dewa dan pangeran, adalah hal yang luar biasa. Mereka tidak dapat memainkan peran besar dalam situasi keseluruhan. Awalnya, dia mengira itu adalah rumah Junhou yang lain, atau pasukan dari pasukan resimen ke-8 yang membasmi orang barbar. Kamu menahan mereka dari samping. Raja dan Markis banyak minum dan meminta Luming untuk menahan orang barbar dari sisinya. Dengan kekuatan Luming, ada baiknya menahan mereka. Kenapa repot-repot? Bunuh saja mereka. Luming tersenyum. Bunuh mereka, anak muda, jangan remehkan musuh, kamu sangat kuat, kamu harus menderita kerugian besar. Markis dengan cepat memperingatkan, tetapi dia tertegun sebelum berbicara. Karena Luming telah dibunuh oleh mereka, dan nafas penampilan Luming membuatnya tercengang. Ada total lebih dari selusin alam Raja Dewa yang kuat, mereka yang berada di bawah Raja Dewa, juga elit. Ketika Luming dan Luming menggerakkan tangan mereka, orang barbar ditekan, terutama para dewa. Begitu mereka mulai, mereka membunuh 2 dewa barbar secara berurutan. Apakah ini masih kantor jenderal, lingkaran Markis Meng, lalu bersemangat, membuat orang menyerang dan membunuh dengan ganas. Dengan Luming dan partisipasi mereka, hasil pertempuran telah hancur. Tak lama kemudian, orang barbar di kapal perang ini juga telah dimusnahkan. Sayang sekali ada orang di sini. Kapal perang ini tidak bisa dibawa pergi. Luming bergumam. Terima kasih, adikku. Aku tidak tahu harus menyebutnya apa.
Markis datang dan berterima kasih. Jenderal Lu Ming takut untuk membencinya sekarang. Lu Ming. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Lu Ming, tukang bunga yang berkunjung ke istana kerajaan Taixu. Mata raja bergerak dan berkata, tampaknya telah mendengar nama Lu Ming. Ini generasi muda. Lu Ming tersenyum. Benar bahwa pahlawan muncul dari masa muda, dan nama Tan Hualang pantas mendapatkan reputasinya. Pangeran memuji. Kamu tersanjung, ayo pergi dulu. Lu Mingdao. Kemudian mereka mundur dari kapal. Begitu mereka tiba di luar kapal perang, mereka mendengar raungan keras di kejauhan. Ini dari kapal perang terbesar. Di depan kapal perang itu, api berkobar ke langit, dan sebuah tenda senjata besar keluar dari kapal perang. Kapal perang sepanjang 100 juta mil, sebagian besar diledakkan. Ledakan. Kemudian, ada ledakan besar lainnya di daerah itu, dan kapal perang terus-menerus meledak dan puing-puingnya berceceran. Belakangan, Lu Ming melihat ada dua sosok dalam perang sengit itu. Salah satunya adalah seorang jenderal tentara pembasmi ke-8, dan yang lainnya adalah seorang barbar yang kekar. Pertarungan keduanya, langit berbintang dalam getaran, kekuatan mengerikan yang tak tertandingi, memenuhi ratusan juta mil langit berbintang. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Murid Lu Ming berkontraksi. Kekuatan kedua pria ini sangat kuat dan mengerikan. Kekuatan bertarung mereka benar-benar jauh di atas para dewa. Ini benar-benar keberadaan Tuhan dan Raja yang mengerikan. Kecepatan dua orang sangat cepat, dalam sekejap, pada pertarungan puluhan gerakan. Namun, masih Jenderal Angkatan Darat ke-8 yang lebih kuat. Nyatanya, kali ini mereka datang menyerang secara terencana. Orang-orang yang datang ke sini pasti akan memusnahkan armada barbar ini. Kalau tidak, mereka tidak akan berani menyerang. Jenderal Angkatan Darat ke-8 membasmi orang barbar meraung, langit berbintang berguncang, dan tombak melesat ke dalam malam, dan orang kuat barbar itu ditundukkan. Setelah beberapa gerakan lagi, orang barbar itu tersapu oleh tombak, separuh tubuhnya meledak, dan tubuhnya mundur dengan liar. Subscribe Penatua. Jenderal barbar, yang rusak parah, melancarkan serangan sengit oleh Jenderal Tentara ke-8 dari pembasmi, dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk bernafas. Setelah beberapa langkah, dia akhirnya meledakkan pihak lain dan membunuhnya di langit berbintang. Jenderal barbar itu terbunuh. Melihat pemandangan ini, Lu Ming dan mereka tahu bahwa hasil dari perang ini akan berakhir. Ayo pergi ke kapal perang lain. Segera, Lu Ming memimpin orang untuk membunuh kapal perang lainnya. Sekarang adalah kesempatan bagus untuk mengambil pujian, dan kamu tidak boleh melewatkannya. Kemudian mereka membunuh kapal perang yang lebih besar dan bertempur dengan orang barbar di dalamnya. Lu Ming selalu berada di garis depan, bertarung dengan orang barbar di alam puncak Senwang untuk mengasah dirinya. Pertempuran ini tidak berlangsung lama. Dengan pemusnahan para jenderal barbar, Jenderal Tentara ke-8 pembasmi bergabung dalam pertempuran, dan situasi pertempuran mulai jatuh di satu sisi. Lebih dari setengah hari kemudian, mereka semua mendapatkan keunggulan di setiap kapal perang, dan banyak orang barbar di kapal perang hampir hancur. Lebih dari setengah hari kemudian, pertempuran antara kapal perang berangsur-angsur mereda, orang barbar dihancurkan, dan Taixu Chao meraih kemenangan besar. Nah, dalam pertempuran ini, kita telah meraih kemenangan besar. Ketika orang-orang kuat pemerintah berkumpul lagi, sang jenderal mengumumkan, tetapi matanya seperti kilat, dan kemudian dia berkata. Namun, ini hanya barisan depan orang barbar, dan pasukan besar di belakang belum tiba. Namun, pasukan kita akan segera datang, dan akan melancarkan serangan balik penghancuran total untuk memulihkan wilayah bintang yang direbut oleh orang barbar. Umum mengumumkan. Setelah itu, mereka mengambil kapal perang dan mencari tempat istirahat, menunggu kedatangan pasukan berikutnya. Lebih dari 10 hari kemudian, tentara ke-8 dari tentara pembasmi datang dan membawa berita. Resimen tentara pembasmi lainnya juga sudah siap dan akan segera melancarkan serangan. Benar saja, beberapa hari kemudian, mereka melancarkan serangan dan menyerang wilayah bintang yang ditempati oleh orang barbar. Di langit berbintang yang luas, ada banyak perang. Lu Ming dan anak buahnya, mengikuti tentara ke-8 Miman, bertempur dengan orang barbar, mengumpulkan prestasi pertempuran mereka dan mengasah diri. Ini adalah pertempuran yang berlarut-larut dan tidak mungkin untuk segera mengetahui pemenang atau pecundang. Di hari-hari berikutnya, setiap beberapa bulan, terjadi perang besar. Waktu sedang terburu-buru, Lu Ming dan mereka telah berada di medan perang selama hampir 10 tahun. Dalam 10 tahun terakhir, Lu Ming dan rombongannya telah mengalami puluhan pertempuran. Tentu saja ada juga kerugiannya, tetapi orang-orang yang selamat semuanya adalah elit dan telah ditempa, dan semangat juang mereka membara hingga larut malam. Dalam perang hidup dan mati, beberapa orang bahkan mendapat terobosan. Faktor kekuatan ilahi asli beberapa orang telah ditembus, dan kultivasi beberapa orang telah ditembus. Dan panen Lu Ming juga bagus.
Setelah pertempuran dan penempaan terus-menerus, kekuatan senjata tuannya akhirnya mendapat terobosan, mencapai 3 kebangkitan. Tidak hanya itu, tetapi juga jenis lain dari kekuatan suci Taiyin menerobos dalam satu gerakan dan masuk ke dalam 3 kebangkitan. Dua jenis kekuatan ilahi terbangun 3 kali berturut-turut, yang tidak diragukan lagi memperkuat kekuatan Luming. Kebangkitan ketiga adalah dasar untuk memasuki Raja Dewa. Banyak orang terjebak di puncak gunung, tetapi mereka belum terbangun 3 kali. Namun, Luming, yang hanya Raja Wuzong, telah membangkitkan 3 jenis kekuatan dewa sebanyak 3 kali. Jika dewa-dewa top itu mengetahui hal ini, mata mereka akan memerah karena iri. Tentu saja, kemajuan terbesar dibuat oleh para dewa. Dewa, potensinya tidak terbatas, dalam pertarungan, dia meningkat setiap hari. Kekuatannya, semakin kuat, kekuatan semua jenis seni rahasia, juga semakin kuat. Bahkan prestasinya telah menembus tingkat pertama dan melangkah ke tingkat kedua Tuhan dan Raja. Kecepatan ini menakutkan. Tahukah kamu, tidak lama kemudian para dewa menerobos Senjun Yizong. Baru lebih dari 10 tahun yang lalu mereka membuat terobosan. Kecepatan ini luar biasa. Setelah 10 tahun pertempuran, Taiksu Senchou menginvestasikan banyak pasukan di sisi ini, dan akhirnya menang dan merebut kembali wilayah bintang yang telah direbut oleh orang barbar. Namun, ziarah Taiksu tidak berniat melepaskannya. Mereka meningkatkan kekuatan mereka, bersiap untuk melakukan serangan balik, menyerang wilayah barbar, dan saling memberi pelajaran. Di planet sumber daya, Luming dan timnya untuk sementara ditempatkan di sini, menunggu pengiriman. Kekuatan matahari masih sedikit lebih buruk. Luming Pan terletak di tempat yang tinggi dan rendah. Di langit, sebuah bintang besar ditangguhkan, dan ada gumpalan cahaya yang tersebar, menyatu menuju Luling dan diserap oleh Luling. Ini adalah energi bintang. Untuk matahari, Luming menggunakan energi bintang untuk memahami kekuatan matahari. Kekuatan Taiyin telah terbangun 3 kali, tetapi kekuatan matahari masih selangkah lagi. Luming ingin memahaminya secepat mungkin. Dengan cara ini, seni rahasia aslinya yang berhubungan dengan 2 jenis kekuatan dewa bisa menjadi yang paling kuat. Sementara Luming sangat mengerti, dia menerima pesan dari Lan Sang. Jenderal, tolong, Luming pindah, kembali ke kamp, U-200 dan melihat seorang pria besar berbaju zirah. Luming, Jenderal, tolong pergi ke pertemuan. Pertempuran Jalan Han yang hebat. Bagus. Luming mengangguk, tidak diragukan lagi tentang dia. Itu normal bagi para jenderal pembasmi untuk meminta mereka mendiskusikan masalah. Luming terbang bersama pria lapis baja itu. Tapi setelah terbang lama, Luming merasa ada yang tidak beres. Karena tempat yang mereka tuju semakin lama semakin sepi. Tampaknya kamp jenderal tidak ke arah ini. Luming berhenti dan bertanya dengan suara dingin. Jenderal kali ini tidak akan memanggilmu di barak, tapi di tempat lain. Jalan Han berlapis besi. Apakah itu? Luming berbisik, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tubuhnya tiba-tiba meledak dan bergegas ke pria lapis baja itu. Dia dengan marah berteriak, "Siapa kamu?" Ledakan. Sebuah tangan besar untuk digenggam, ke arah pria berbaju besi itu. Pria lapis baja itu terkejut dan menjerit. Nafasnya pecah, dan tinju menghantam Luming. Pria berbaju besi ini memiliki pencapaian Raja Dewa tertinggi, tapi dia sama sekali bukan lawan Luming. Dengan satu gerakan, tubuh pria berbaju besi itu bergetar hebat dan jatuh lagi dan lagi, menghancurkan puncak gunung. Siapa yang mengirimmu? Katakan. Luming minum dingin. Aku pikir kamu salah paham. Jenderal benar-benar mengirim aku untuk mencari kamu. Pria berbaju besi itu masih tangguh, tetapi bentuk tubuhnya, dalam retret terus-menerus, ingin membuka jarak dengan Luming. Jika kamu berani berdebat, kamu harus menghadapi sang jenderal. Luming minum, kakinya tiba-tiba menginjak tanah, dan tanah meledak. Luming, seperti Kun Peng, menumpahkan ke pria lapis baja dengan kecepatan yang mencengangkan, mengejar pria berpakaian besi itu dalam sekejap. Pria berpakaian besi tidak punya pilihan selain melawan Luming. Tapi sekarang Luming sedikit lebih kuat dari 10 tahun yang lalu. Puncak umum God King bukanlah lawannya sama sekali. Dua orang bertabrakan beberapa gerakan berturut-turut, tubuh pria lapis baja itu terbang keluar, menghancurkan beberapa gunung, dan batuk darah. Katakan, kamu dikirim ke sini. Luming berdiri di atas seorang pria dengan baju besi di kehampaan, dan berbicara dengan dingin. Aku. Pria lapis baja itu membuka mulutnya dan ingin berbicara. Tiba-tiba, di udara tinggi, cahaya pedang meledak dan menebas pria lapis baja itu. Ayolah, ini hampir seperti cahaya pedang. Subscribe Penatua. Cahaya pedang, cepat tak terbayangkan, ke arah pria lapis baja untuk memotong. Seperti peri terbang dari langit, menerangi bumi. Kamu. Pria berbaju besi itu menunjukkan ekspresi panik, dan baru saja akan mengolong, cahaya pedang datang. Poh! Seluruh manusia terbelah menjadi 2. Kemudian, tinggi di udara, sesosok tubuh berjubah hitam, melangkah turun.
Pria ini terbungkus jubah hitam, dan ada energi aneh yang menutupi seluruh tubuhnya, sehingga Luming tidak dapat melihat melalui penampilan satu sama lain, dan bahkan indera spiritualnya sulit untuk ditembus. Siapa kamu? Luming menyipitkan mata dan saling menatap, membuat gerakan defensif. Meskipun pihak lain membunuh pria berbaju besi itu, Luming tidak berpikir bahwa pihak lain akan datang untuk membantunya. Karena, Luming sangat jelas merasakan bahwa pihak lain mengirimkan mesin pembunuh ringan, yang jelas ditujukan padanya. Orang yang membunuhmu. Orang berjubah hitam berbicara, serak dan jelek, seperti gesekan logam pada umumnya. Kong. Begitu suara pihak lain jatuh, langit dipenuhi dengan suara pedang. Cahaya pedang yang mengerikan memotong ke arah Luming. Menghadapi cahaya pedang ini, Luming secara naluriah memiliki rasa krisis yang kuat. Pistol ajaib. Luming menunjukkan senjata ajaibnya dan menusuknya. Dewa perang raksasa muncul di langit, memegang senjata panjang dan menikam ke depan. Namun, cahaya pedang memotong, mengeluarkan suara yang keras. Luming terkondensasi dari dewa perang, sebenarnya dikalahkan, dipotong menjadi dua. Membunuh. Cepat, keras, akurat. Wei Neng sangat menakutkan. Luming merinding. Gerbang Tuhan. Luming mengaum, dan pintu dominasi muncul dan menghalangi di depannya. Kapan? Lampu pedang memotong pintu tuannya, yang membuat pintu tuannya bergetar hebat, seolah-olah akan dirobohkan. Pada saat yang sama, kekuatan teror menyerang Luming. Tubuh Luming bergetar dan mundur dengan cepat. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Luming menekan ki dan darah yang menggelinding, dan ketakutan di dalam hati. Kekuatan pria berjubah hitam ini sangat mengerikan. Bukan seberapa tinggi kultivasi pihak lain. Luming dapat dengan jelas merasakan bahwa pihak lain bukanlah budidaya negara Raja Dewa, tetapi negara Raja Dewa. Itu bahkan bukan Raja Puncak, tetapi alam bawah. Namun, tampaknya pihak lain sengaja menyembunyikan prestasinya dan menunjukkan beberapa keterampilan rahasia. Tubuhnya diselimuti oleh nafas misterius. Sulit bagi Luming untuk secara akurat menilai pencapaian pihak lain. Tapi ini jelas merupakan sosok yang mengerikan. Begitu Luming mundur, pihak lain terus menyerang, dan cahaya pedang yang mengerikan membunuh Luming. Setiap cahaya pedang dapat dibandingkan dengan pukulan penuh dari dewa tertinggi. Luming tidak berani ceroboh. Dia menampilkan tubuh roh kuno, dan tubuhnya dengan cepat membesar menjadi dewa kuno baju besi biru. Ledakan. Luming selangkah demi selangkah, satu tangan mengacungkan senjata ajaib, sebuah sungai panjang jalan senjata muncul, untuk menutupi pihak lain. Pada saat yang sama, dia memanipulasi gerbang dominasi dan menekan lawan. Selain itu, saat serangan ini pecah, Luming juga menggunakan skill rahasia Yin Yang Sentong. Di langit, dua pusaran air tiba-tiba muncul, yang satu dingin dan yang lainnya panas. Mereka semua melakukan serangan yang merusak dan membunuh pria berjubah hitam itu. Serangan Luming seperti badai. Begitu serangan seperti itu terjadi, bahkan jika itu adalah dewa puncak, itu akan dibunuh. Pada saat yang sama, pria berjubah hitam itu berteriak, dan cahaya pedangnya melambung ke langit. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi pedang ajaib, seolah-olah dia bisa menembus alam semesta dan memotong langit berbintang. Cahaya pedang melonjak, dan sungai panjang seperti bima sakti terbagi menjadi dua bagian. Kemudian dia menabrak gerbang master dan menerbangkannya. Ada luka pedang yang dalam di atasnya. Akhirnya, itu bertabrakan dengan kekuatan destruktif murid Yin dan Yang God, dan merangsang seluruh langit. Gas kuat yang tak terhitung jumlahnya membombardir bumi, bintang sumber daya mengalami ledakan besar, potongan-potongan tanah terus meledak, magma ke langit. Jika terus seperti ini, tidak lama lagi planet sumber daya yang sangat besar ini akan hancur dalam perang antara keduanya. Apa yang sedang terjadi? Perang di sini telah mengejutkan barak di planet sumber daya. Banyak orang melihat ke sisi ini dan mengira mereka telah diserang oleh orang barbar. Meskipun planet sumber daya sangat besar, puluhan ribu kali lebih besar dari ribuan dunia kecil, ketika sampai pada levelnya, pergerakan perang terlalu besar. Itu bertabrakan satu sama lain. Seluruh planet berguncang dan akan hancur. Bahkan orang-orang di sisi lain planet ini dapat merasakannya dengan jelas. Membunuh pedang. Tampaknya mereka tahu bahwa mereka telah memberitahu orang-orang di barak. Pria berjubah hitam itu menggunakan skill unik. Tiba-tiba, beberapa lampu pedang yang mengerikan meledak ke langit dan menembus langit berbintang. Setiap lampu pedang mengandung peluang mengerikan untuk membunuh. Itu adalah pedang pembunuhan dan pemotongan. Kekuatannya sangat kuat dan menakutkan. Cahaya pedang menutupi Luming dari berbagai arah. Jelas, pihak lain ingin menyelesaikan Luming sebelum tentara dari barak tiba. Ledakan. Pada saat ini, tubuh Luming meledakkan atmosfer yang lebih menakutkan, kekuatan agung, seperti jurang seperti laut. Kekuatan tempur 5 kali lipat. Mulai sekarang, Luming terus-menerus memicu formula pertempuran, dan akhirnya berhasil memicu kekuatan tempur 5 kali lipat. Dengan 5 kali kekuatan tempur dan dewa baju besi biru kuno, kekuatan Luming sangat kuat. Ledakan. Tombak tirani menyapu kekosongan dan meledak, menimbulkan arus udara yang keras dan berguling ke segala arah.
Ledakan, ledakan, ledakan. Pistol Basen bertabrakan dengan pedang pembunuhan dan pemotongan, dan raungan yang mengerikan pecah. Planet ini terus-menerus meledak, dan sebagian kecil dari seluruh bintang sumber daya langsung meledak. Bentuk tubuh Luming dan pria berjubah hitam itu melambung ke langit, ke angkasa, konfrontasi jauh. Di kejauhan, ada pelangi dengan kecepatan luar biasa menuju sisi ini. Kali ini, kamu beruntung. Suara serak pria berjubah hitam itu terdengar, dan kemudian berubah menjadi cahaya pedang. Tubuhnya berkelebat dan menghilang. Begitu pria berjubah hitam itu pergi, beberapa pria besar berbaju perang terbang mendekat dan berdiri dalam kehampaan, mata mereka seperti kilatan listrik. Ini adalah orang kuat dari tentara ke-8 Niman. Di bintang sumber daya ini, selain Luming, ada rumah klan lain, serta pasukan tentara ke-8. Jenderal Qianlong, apa yang baru saja terjadi? Seorang pria dengan baju besi-besi mengenali Luming. Luming adalah kepala rumah seorang jenderal, yang bisa disebut sebagai kepala rumah besar atau jenderal. Aku baru saja diserang. Lu Mingdao. Seseorang menyerangmu, apakah itu barbar? Jalan Han berlapis besi. Aku tidak tahu. Pihak lain terbungkus jubah hitam dan tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas, tapi dia seharusnya tidak menjadi orang barbar. Lu Mingdao. Bukan orang barbar. Beberapa jenderal lapis baja mengalihkan pandangan mereka dan bergumam di dalam hati mereka. Itu bukan orang barbar. Apakah itu musuh Luming? Jika demikian, mereka tidak akan dapat ikut campur. Yah, kami akan segera mengirim seseorang untuk menyelidiki, Jenderal Qianlong. Kamu kembali ke barak dulu. Seorang pria berbaju besi. Berapa banyak orang yang bermasalah? Luming mengangguk dan terbang ke baraknya. Subscribe Penatua. Luming terbang ke barak, mengerutkan kening. Dia menebak, siapa pria berbaju hitam itu? Atau siapa yang mengirimnya? Apakah itu pangeran, atau dikirim oleh Tuan Nasional? Luming memikirkannya, tapi dia tidak menyukainya. Jika pangeran atau Tuan Nasional, aku khawatir dia akan langsung dikirim untuk membunuhnya oleh orang kuat di kerajaan dewa. Namun, pria berjubah hitam itu jelas bukan Raja Dewa, tapi kekuatannya luar biasa. Ini adalah bakat unik, kekuatan tempurnya mengerikan. Nah, pihak lain memiliki karakter Cina kuno asli. Tepat pada saat ini, suara rumus pengukuran terdengar dari pengenalan laut oleh Luming. Apa? Memiliki karakter Cina kuno asli? Luming terkejut. Ya, meskipun dalam perang barusan, lawan tidak menggunakan karakter asli Tiongkok kuno, tetapi masih ada sedikit fluktuasi, yang aku temukan. Cara mengukur kata. Aksara Tiongkok kuno asli, apakah itu dia? Seberkas cahaya melintas di mata Luming. Di Taiksu Seng Chao, hanya ada satu orang dengan karakter Tiongkok kuno asli, satu pedang kaisar. Luming Yue berpikir semakin mungkin. Dalam perang barusan, pihak lain tampaknya sengaja bersembunyi, dan tidak menampilkan seni rahasia asli, yang jelas takut dikenali oleh Luming. Jadi aku harus mengenal Luming. Selain itu, dalam pemahaman Luming tentang Tianjiao, satu-satunya yang memiliki kekuatan mengerikan di bawah Raja Dewa adalah pedang kaisar. Karena pedang kaisar selalu misterius, dan Luming belum pernah melihat pedang kaisar digunakan dengan seluruh kekuatannya. Kaisar pedang satu, mengapa kamu ingin membunuhku? Luming mengerutkan kening. Aku kira dia menduga kamu memiliki karakter Cina kuno asli pada kamu. Cara mengukur kata. Kurasa aku punya karakter Cina asli. Mata Luming terpaku. Ya, meskipun karakter asli Tiongkok kuno lainnya tidak sepeka aku dan dapat merasakannya, mereka masih memiliki beberapa karakteristik, seperti formula karakter perang, yang dapat terus menghasilkan kekuatan tempur berkali-kali lipat. Misalnya, aku bisa menyimpan banyak kekuatan sihir, dan kekuatannya tidak terbatas. Pihak lain memiliki karakter Tionghoa kuno asli. Jika kamu mengetahui karakteristik beberapa karakter Tionghoa kuno lainnya, tidak sulit untuk menebaknya. Cara mengukur kata. Jadi begitu. Luming tiba-tiba. Dia mengalami banyak perang, terutama saat istana kerajaan Taiksu diadakan. Dia memanipulasi rumus kata pertempuran dan rumus kata ukuran berkali-kali. Semua ini ada di mata pedang kaisar. Melalui pengamatan ini, mungkin Kaisar Jianyi telah menduga bahwa Luming memiliki aksara Tiongkok kuno asli, jadi dia ingin membunuhnya dan merebut aksara Tiongkok kuno asli padanya. Itu masuk akal. Kaisar Jian menduga bahwa Luming mungkin memiliki aksara Tiongkok kuno asli dan ingin mengabadikannya. Jadi dia membeli pria berpakaian besi sebelumnya dan menipu Luming untuk keluar sendirian untuk membunuhnya. Karena Luming tinggal di barak atau di rumah Qianlong, ada terlalu banyak master di sekitarnya, dan pihak lain tidak dapat memulai. Namun, pihak lain takut Luming tidak bisa dibunuh, jadi dia menyembunyikan identitasnya. Karakter asli Tiongkok kuno tidak berani bergerak, dan seni rahasia asli tidak digunakan. Tapi bagaimanapun, pihak lain masih melakukan kesalahan. Dia tidak tahu bahwa Luming memiliki rumus untuk mengukur kata. Bahkan jika dia tidak mendesak karakter asli Tiongkok kuno, dia masih merasakan formula itu. Kaisar Pedang 1.
Mata Luming berbinar dingin. Karena kamu ingin mengambil aksara Tionghoa kuno asliku, aksara Tionghoa kuno asli milikmu adalah milikku. Luming berbisik, membunuh kesempatan itu dengan dingin. Meski demikian, Luming tidak berani meremehkan pedang kaisar. Kekuatan Kaisar Jianyi benar-benar mengejutkan Luming dan tak terduga. Sebelum sengaja bersembunyi, kebanyakan dari mereka tidak mengerahkan kekuatan penuh. Mereka sangat mengerikan. Jika mereka melakukannya, mereka tidak tahu betapa menakjubkannya itu. Namun, Luming berspekulasi bahwa kultivasi Kaisar Jianyi seharusnya berada di atasnya. Jika di level yang sama, dia tidak percaya bahwa pihak lain memiliki kekuatan tempur yang begitu buruk, itu terlalu buruk. Memikirkannya, Luming telah kembali ke barak. Luming, apa yang terjadi? Begitu Luming kembali, Lan Sang dan yang lainnya menemuinya dan bertanya dengan cemas. Bukan apa-apa, hanya saja ada mata-mata barbar yang terbunuh. Luming menemukan alasan sesuka hati, agar tidak mengkhawatirkan para pedagang biru. Setelah itu, pasukan pembasmi dikerahkan untuk mencari pria berbaju hitam itu, tetapi tentu saja tidak ada yang ditemukan. Inilah yang diharapkan Luming. Karena pihak lain adalah Kaisar Jianyi, bagaimana dapat diketahui bahwa pihak lain sekarang diperkirakan bebas untuk tetap menjadi tentara? Benar saja, setelah beberapa waktu, tidak ada hasil yang ditemukan, jadi tidak terjadi apa-apa. Di langit berbintang, sejumlah besar kapal perang ditangguhkan, yang sangat spektakuler. Ini adalah pasukan sayap kanan dari tentara pembasmi ke-8, dipimpin oleh Badak Huang. Pada hari ini, seorang tamu tak terduga datang ke kapal perang Gurun Badak. Kakak Wu, jika kamu tidak bersenang-senang di Istana Tuan Nasional, bagaimana kamu bisa datang ke perbatasanku? Rino Huang mengepalkan tinjunya ke seorang lelaki tua. Orang tua ini adalah sepupu dari Guru Nasional saat ini. Namanya Wuyan. Dia adalah tokoh penting di kantor Master Nasional. Bahkan sebagai seorang jenderal perbatasan, dia harus sopan. Tuan ingin meminta bantuan jenderal jika ada yang harus dia lakukan. Kata Wuyan sambil tersenyum. Tuan Nasional memiliki sesuatu untuk dilakukan. Aku akan mencoba yang terbaik. Aku tidak tahu apa itu. Rino Huang bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekarang rumah Jenderal Qianlong di wilayah bintang campuran langit harus berada di bawah yurisdiksi Jenderal. Jalan Wuyan. Ya, apakah itu terkait dengan rumah Jenderal Qianlong? Tanya Badak Huang. Ya, Luming dari rumah Qianlong memiliki perseteruan besar dengan Tuan Nasional. Tuan Nasional ingin meminta Sang Jenderal untuk menemukan kesempatan untuk menyingkirkan Luming. Hal-hal kecil seperti itu seharusnya tidak sulit bagi Sang Jenderal. Jalan Wuyan. Singkirkan Luming. Wajah Rino Huang berubah, sedikit bermartabat, dan berkata, hal semacam ini tidak mudah dilakukan. Jangan khawatir, Guru Nasional tidak akan melupakanmu, jika ada persyaratan, tanyakan saja. Wuyan tidak tahu tentang kelaparan Badak, dan segera meyakinkan Wuyan. Hahaha, karena tuannya sangat lugas, oke, aku akan membantu tuannya menyelesaikannya. Badak Huang tertawa. Hanya satu Luming. Dalam perang perbatasan, dia bisa memiliki banyak cara untuk membunuh Luming, dan bahkan menyanjung Guru Nasional. Mengapa tidak? Jenderal itu terus terang, maka aku akan kembali dan menunggu kabar baik dari Sang Jenderal. Wuyan tersenyum, bangkit dan mengepalkan tinjunya, lalu pergi. Luming, jika kamu menyinggung Tuan Nasional, jangan salahkan aku. Seseorang, pergi dan minta Luming dari rumah Qianlong untuk datang ke sini. Segera, Badak Huang memerintahkan orang untuk memanggil Luming. Luming sedang berlatih dan terkejut mendengar seseorang datang untuk mengundangnya. Namun, setelah melihat pengunjung tersebut, Luming tidak terlalu memikirkannya, karena dia mengenalnya sebagai penjaga hutan belantara Badak, dan dia tidak boleh dibeli oleh orang lain. Luming mengikuti pria itu ke aula. Ada beberapa orang di kedua sisi yang merupakan orang kepercayaan Badak. Ya, Jenderal. Luming memegang tinjunya. Luming, kali ini ada tugas penting untukmu. Jalan hutan belantara Badak. Jenderal, tolong bicara. Luming Dao. Bagus. Rino Huang mengangguk, lalu sebuah gelombang, sebuah pola muncul di langit, pola yang muncul adalah sebuah planet besar. Subscribe Penatua. Bintang Pelangi, ini adalah bintang sumber daya yang sangat besar, tetapi juga jalan yang penting. Orang-orang perlu menjaganya. Sekarang jenderalku akan memberimu tugas rumah Qianlong. Kamu bisa menjaga di sini selama 10 tahun. Bagaimana dengan itu? Badak menunjuk ke jalan planet dalam polanya. Menjaga planet ini. Luming sedikit terkejut. Dia sekarang berada di tengah perang besar. Jika dia diizinkan untuk menjaga selama seminggu, dia tidak akan mendapat kredit. Tapi untungnya, itu hanya 10 tahun, tidak terlalu lama. Dalam sekejap mata, Luming tidak terlalu peduli. Dia segera mengangguk dan berkata, oke, kapan kita akan mulai? Mulai besok. Jalan hutan belantara Badak. Luming mengangguk dan kemudian pergi. Jenderal, tidak apa-apa bagi rumah Qianlong untuk menjaga bintang pelangi. Kamu tahu,
Bintang Pelangi memiliki pintu masuk lubang cacing. Setelah Luming pergi, orang kepercayaan di tepi badak ragu. Ya, pintu masuk lubang cacing selalu ada di benak orang barbar yang ingin menyerangnya. Aku khawatir tidak mungkin mempertahankan rumah besar Qianlong. Jika kamu pergi ke sana, kamu akan mati. Kemanusiaan lain. Tentu saja, aku tahu bahwa setelah orang-orang di rumah Qianlong lewat, kita akan menempatkan pasukan berat di langit berbintang terdekat, dan ketika orang barbar tiba, kita bisa menangkap mereka semua. Badak Huang tersenyum. Ujung lain dari lubang cacing ada di wilayah orang barbar, dan di ujung ini, di wilayah kita, orang barbar tidak berani mengirim orang langsung melintasi lubang cacing karena takut kita akan dijaga ketat, dan kita tidak berani mengirim orang ke sisi lain melalui lubang cacing untuk saling takut. Jika orang barbar ingin menyerang kita dan menduduki lubang cacing ini, mereka pasti akan mengirimkan pasukan militer yang kuat. Orang-orang di rumah Qianlong tidak dapat memblokirnya. Bukankah itu jalan buntu? Rhinoceros adalah orang kepercayaan. Jika kamu ingin mengepung dan membunuh orang barbar, sedikit pengorbanan tidak bisa dihindari. Rumah besar Qianlong adalah umpan yang aku keluarkan, yang menarik para ahli barbar. Inilah semua orang kepercayaan badak kelaparan. Kelaparan badak tidak bersembunyi, berbicara tentang tujuannya sendiri. Tidak benar dia meminta Luming untuk menjaga planet ini. Memang benar dia meminta Luming untuk diumpan dan mati. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat membantu Tuan Nasional untuk menyelesaikan Luming, tetapi dia juga dapat memikat dan membunuh sekelompok orang barbar dan mendapatkan pujian, membunuh dua burung dengan satu batu. Jenderal itu bijaksana. Beberapa orang kepercayaan mulai menyanjung. Setelah kembali ke stasiun, Luming memerintahkan tugas untuk dilanjutkan. Keesokan harinya, mereka mulai berangkat ke Bintang Pelangi. Melalui jalan lubang cacing, dengan sangat cepat, beberapa hari kemudian, mereka sampai di Bintang Pelangi. Bintang Pelangi, sangat besar, di atas produksi buah pelangi yang dinamai menurut namanya. Tuan Luming, aku akan memberikannya padamu nanti. Di Bintang Pelangi, ada juga seorang pria dan kuda yang menjaganya. Pada saat ini, pemimpin kuda dan manusia ini menyerahkan hak penjagaan kepada Luming. Dan pria ini pergi dari sini. Setelah Luming mengambil alih, dia mulai mengatur. Pertama-tama, jelajahi setiap bagian planet ini, sehingga tata letaknya nyaman. Terlebih lagi, itu adalah susunan pertahanan planet ini. Planet ini telah dilengkapi dengan barisan pertahanan untuk mempertahankan seluruh planet. Namun, setelah menjelajahi array tersebut, Lan Sang merasa bahwa array tersebut tidak cukup sempurna. Dalam beberapa hari ke depan, Lan Sang mengajak beberapa orang yang mahir dalam array untuk menyempurnakan array. Luming memimpin pasukan besar dan ditempatkan di sebuah lembah. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata beberapa bulan kemudian, seluruh Bintang Pelangi juga dijelajahi oleh mereka. Luming, ada penemuan. Pada hari ini, Lan Sang tiba-tiba memberikan suara kepada Luming, mengatakan bahwa dia telah menemukan tempat yang aneh. Melihat Luming, Lan Ming bergegas mendekat. Paman Lan, apa yang kamu temukan? Tanya Luming. Luming, lihat danau. Lan Sang menunjuk ke sebuah danau di depannya agar Luming melihatnya. Ke depan, Luming melihat sebuah danau yang panjangnya ribuan mil dan lebarnya. Airnya jernih. Luming melihat setengah dari suara, tapi dia tidak bisa melihat sesuatu yang berbeda. Paman Lan, apa yang aneh dengan danau itu? Tanya Luming. Danau ini telah diletakkan dalam barisan besar, formasi tersembunyi yang sangat kuat, sepertinya menyembunyikan sesuatu. Jika aku tidak meningkatkan susunan pertahanan planet ini, aku khawatir aku tidak dapat dengan mudah menemukannya. Jalan komersial. Array tersembunyi. Luming memiliki beberapa keraguan. Menurut Badak Huang, ini hanyalah planet sumber daya biasa. Mengapa itu membuat array tersembunyi dan apa yang disembunyikan? Pedagang biru, bisakah kamu memecahkannya? Lu Mingdao. Ya, tapi itu akan memakan sedikit waktu. Jalan komersial. Baiklah, ayo pergi. Lu Ming mengangguk. Setelah itu, Lan Sang melangkah keluar dan menggantung di atas danau. Kekuatan alis dan jiwanya melonjak dan bersinar dengan cemerlang. Dia melambaikan tangannya dengan cepat, dan rune keluar dan jatuh di danau. Danau itu juga dipenuhi cahaya, dan sebuah rune muncul, membentuk susunan. Memang ada array tersembunyi di sini. Segera, Luming mengirim pesan kepada para dewa dan lainnya. Segera, para dewa datang dengan sekelompok ahli. Luming memanggil sekelompok ahli, untuk berjaga-jaga, tidak tahu apa yang disembunyikan di sini. Pencapaian susunan Lan Sang sangat kuat. Namun, inti bintang ditinggalkan, dan hanya kekuatan jiwa yang tersisa. Butuh lebih dari 2 bulan untuk memecahkan susunan tersembunyi di danau. Segera setelah susunannya pecah, kolom cahaya naik, dan kemudian air di danau mulai berputar dengan cepat, membentuk pusaran. Air dari danau memasuki pusaran air dan menghilang, hanya menyisakan gua yang gelap. Apa yang tersembunyi di lubang ini? Luming mengerutkan kening. Aku tidak tahu mengapa, dia punya firasat buruk.
Dikatakan bahwa itu hanya planet sumber daya biasa, tetapi di sini, ada susunan tersembunyi, dan di bawah susunan besar itu, ada sebuah gua, yang tidak sesuai dengan berita yang dia ketahui. Akhirnya, Lu Ming memutuskan untuk turun dan melihat-lihat. Dia mengambil semua dewa, dan beberapa master besar dari klan perang kera. Bersama dengan Lan Sang, dia terbang menuju gua. Mereka melambat, tidak terlalu cepat, karena takut akan bahaya. Gua itu sangat dalam, dan mereka turun sampai ke kedalaman puluhan ribu mil, dan kemudian gua itu sejajar. Jalannya damai, tanpa bahaya, dan tanpa makhluk hidup. Mereka terbang di sepanjang lorong untuk jangka waktu lain. Di ujung lorong, ruang bawah tanah yang sangat besar muncul. Di depan kita, ruang terus berputar dan berfluktuasi, seperti danau. Di ruang bengkok, ada gua besar, aku tidak tahu harus kemana. Ini, lubang cacing. Lu Ming terkejut. Sekilas dia mengenali bahwa itu adalah lubang cacing. Di sini, ada lubang cacing. Setiap lubang cacing sangat berharga dalam pemerintahan suci Taixu, karena melalui lubang cacing, kamu dapat dengan cepat berpindah dari satu bidang bintang ke bidang lainnya, yang merupakan sumber daya yang sangat berharga. Setiap lubang cacing harus dijaga ketat. Tapi di sini, mengapa tidak ada yang menjaga? Subscribe Penatua. Terlihat dari Hidden Array sebelumnya bahwa tempat ini sudah lama ditemukan, dan tidak mungkin ditemukan. Tapi di sini, tidak ada yang menjaga. Ada lubang cacing di sini, dan disembunyikan oleh susunan tersembunyi. Sepertinya kami khawatir ini tidak benar. Pedagang biru itu mengerutkan kening, dan memiliki firasat buruk. Ayo keluar dulu. Jalan kuda Lu Ming Li. Dia merasa bahwa masalah itu tidak sederhana. Dia harus keluar dan memanggil orang-orang untuk membicarakannya. Saat itu, ledakan. Ada ledakan keras di luar, dan tanah bergetar hebat. Tidak, ada perang besar di luar sana. Keluar dari sini. Lu Ming minum. Mereka menyebar dengan kecepatan penuh, mereka bergegas keluar, mereka pergi dengan kecepatan penuh, terlalu cepat, beberapa tarikan napas, mereka bergegas keluar dari sini, ke tanah. Ledakan. Suara memekakkan telinga, dari ketinggian. Saat ini, bintang pelangi bersinar terang di mana-mana, membentuk perisai cahaya besar yang menutupi seluruh planet. Ini adalah susunan pertahanan besar planet ini. Setelah kesempurnaan pedagang biru, kekuatan pertahanan telah meningkat pesat. Lu Ming dan mereka melihat, di luar perisai cahaya, ada sosok besar yang muncul. Setiap sosok, semuanya mengirimkan nafas teror, sombong tak tertandingi. Angka-angka ini menyerang pertahanan planet. Barbar. Lu Ming dan yang lainnya terkejut. Angka-angka ini semuanya barbar, mereka ada di mana-mana di langit. Aku tidak tahu berapa banyak orang barbar yang ada. Dan beberapa orang barbar mengeluarkan nafas, terlalu mengerikan, hanya nafas, tekanan di langit terus bergetar. Kultivasi yang mengerikan. Lu Ming dan yang lainnya sangat jelek. Kultivasi beberapa orang barbar sangat tinggi dan mengerikan. Bahkan jika mereka jauh, mereka bisa merasakan tekanan yang luar biasa. Ini benar-benar keberadaan 4 tingkat Tuhan dan Raja. Aku tidak bisa merasakan seberapa tinggi itu. Pergi. Lu Ming dan mereka menerobos dengan kecepatan penuh dan tiba di tempat mereka ditempatkan. Saat ini, Lu Ming membawa sekitar 5.000 orang, satu persatu, tampak pucat di langit. Kekuatan orang barbar ini sangat kuat sehingga mereka tidak bisa melawan mereka. Aku khawatir mereka akan hancur dalam sekejap. Cepat, hancurkan susunan pertahanan bintang, lubang cacing ini milik kita. Di luar langit, ada orang barbar yang minum. Ledakan, ledakan. Lebih banyak orang barbar mengambil bagian dalam serangan itu, dan satu demi satu serangan yang paling mengerikan menimpa perisai cahaya yang dibentuk oleh deretan bintang yang besar, yang membuat topeng itu bergetar terus-menerus. Jika terus seperti ini, tidak akan lama lagi barisan pertahanan akan dipatahkan. Ini masih menjadi alasan mengapa pedagang biru terus meningkat dan menguat. Kalau tidak, aku khawatir itu akan rusak. Wang Hole, ini untuk Wang Hole. Lu Ming terlihat sangat jelek. Lu Ming, kita telah ditipu dan menjadi korban. Wajah Lan Sang muram. Gurun badak. Lu Ming raung. Dengan pikiran Lu Ming, Lan Sang berkata bahwa Lu Ming sepenuhnya mengerti. Dia tersesat di badak. Sebelumnya, ada orang yang menjaga di sini, dan mereka membuat barisan persembunyian yang besar. Rinho Huang pasti tahu bahwa ada lubang cacing di sini, dan kebanyakan dari mereka tahu bahwa orang barbar mendambakan lubang cacing ini, tetapi mereka tetap mengirimnya ke sini. Ini untuk membiarkannya mati. Pasti ada orang lain di belakang. Lu Ming menggertakkan giginya. Dia tidak menyinggung Badak Huang. Mengapa Badak Huang membunuhnya? Pasti atas perintah orang lain. Lu Ming memperkirakan itu pangeran atau tuan nasional. Adapun di Jianyi atau kekuatan lain, mereka tidak memiliki banyak energi untuk membiarkan Badak Huang melakukan sesuatu. Ledakan. Guncangan di langit lebih parah, dan susunan besar itu terus-menerus bergetar. Pecahkan untukku.
Minuman keras barbar, bintang getaran suara, ini adalah keberadaan yang sangat mengerikan, kultivasi absolut di Raja Dewa lebih dari 4 kali. Dia memegang tomahawk, dan memotongnya di perisai cahaya. Topeng itu bergetar dengan liar, dan retakan dibuat. Tuan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Banyak orang bertanya pada Luming, pucat dan ketakutan. Saat pertempuran pecah, tentara barbar terbunuh, dan hanya ada satu cara untuk mati. Pergi ke lubang cacing itu, masuk ke lubang cacing. Luming minum. Sekarang, tidak ada cara lain selain bertarung. Seluruh langit berbintang di seluruh planet dikelilingi oleh orang barbar. Tidak mungkin untuk terburu-buru. Terlebih lagi, yang kuat di sisi lain begitu mengerikan sehingga beberapa dari mereka akan dapat membunuh mereka semua dengan satu tamparan dan keluar tanpa ada kesempatan. Pergi ke lubang cacing, mungkin ada kesempatan. Karena Luming tidak tahu kemana lubang cacing itu mengarah. Bagaimana jika itu mengarah ke tempat lain di Taiksu Senchao? Lalu mereka aman. Ini bisa dilihat dari susunan tersembunyi di bawah kain dan lubang cacing tersembunyi. Tapi kali ini, Luming salah. Ini bukan karena lubang cacing mengarah ke tempat lain di Taiksu Senchao, karena takut Luming akan menemukan jalan kembali. Tetapi karena dia takut Luming akan menemukan lubang cacing, dia menjadi curiga dan meninggalkan Tian Hongxing lebih awal. Pergi. Luming minum dan bergegas ke lubang cacing bersama anak buahnya. Untungnya, tempat mereka ditempatkan, tidak jauh dari lubang cacing, adalah orang-orang kuat dari kerajaan dewa. Seberapa cepat mereka, beberapa kilatan, mereka sampai ke lubang cacing. Klik, klik. Saat ini, semakin banyak retakan pada pelindung cahaya. Mereka ada di seluruh langit. Susunan pertahanan akan segera pecah. Pergi. Luming tidak ragu-ragu, dengan orang-orang langsung masuk ke dalam gua, dengan cepat sampai di pintu masuk lubang cacing. Masuk. Luming masuk lebih dulu, dan yang lainnya mengikuti. Mereka bergegas ke lubang cacing dan menghilang. Tepat setelah Luming dan mereka memasuki lubang cacing untuk beberapa napas, susunan pertahanan bintang pelangi langit benar-benar rusak. Begitu barisan pertahanan pecah, orang barbar yang padat itu bergegas turun. Sua, sua. Sekelompok besar orang barbar datang ke pintu masuk di luar lubang cacing. Semut-semut mol itu telah menyerbu ke dalam lubang cacing. Haruskah kita mengejar mereka? Ada orang barbar berbicara. Tidak perlu mengejar mereka. Mereka akan mati ketika memasuki lubang cacing. Selanjutnya, kita harus menjaga pintu masuk lubang cacing. Diperkirakan seseorang dari Ziarah Taiksu akan menyerang di sini. Seorang pemimpin barbar berbicara dengan mata dingin. Namun di sisi lain, hanya ada satu cara untuk pergi ke wilayah barbar dan bergegas ke lubang cacing. Bintang pelangi di langit berbintang yang jauh, badak berdiri di langit berbintang dan berdiri dengan tangan negatif. Matanya berbinar seolah-olah dia telah melihat melalui langit berbintang yang jauh dan melihat ke atas ke bintang pelangi. Apakah kamu akhirnya melakukannya? Luming, kamu baik-baik saja, aku akan membalaskan dendamu. Mulut ringan Rino Huang, mulut dengan senyum dingin. Kemudian, beberapa rune muncul darinya, dan saat berikutnya, dia menghilang di sini. Segera setelah itu, kapal perang besar muncul dari segala arah dan bergegas menuju bintang pelangi. Bintang pelangi, tiba-tiba pecah perang. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Luming dan mereka. 3367. Luming, setelah mereka memasuki lubang cacing, dalam sekejap, sepertinya mereka telah melewati jarak yang tak terhingga. Saat berikutnya, mereka muncul di tanah datar. Di belakang mereka, itu juga merupakan pintu masuk ke lubang cacing. Di mana ini? Luming melihat sekeliling dan melihat sekeliling. Di depan kami adalah pegunungan yang menjulang tinggi, menghalangi pandangan. Di sini, mereka tampak seperti cekungan, dikelilingi pegunungan di semua sisinya, tetapi tidak ada sosoknya. Apakah ini benar-benar tempat Ziarah Taiksu? Luming sangat senang. Tetapi pada saat ini, kegembiraan yang luar biasa melahirkan kesedihan, perubahan yang tiba-tiba. Tiba-tiba, pintu masuk dan keluar lubang cacing disegel oleh lubang cacing. Apa yang sedang terjadi? Banyak anak buah Luming terkejut. Hahaha, akhirnya sampai Ziarah Suci Taiksu datang. Di pegunungan yang jauh, terdengar gemuruh tawa. Kemudian, nafas yang kuat keluar, membentuk tekanan yang kuat, menuju Luming dan tekanan mereka. Kemudian, satu demi satu dari sosok besar itu, dari keempat sisi pegunungan itu keluar. Orang barbar. Teriak seseorang, penuh keputusasaan. Ada orang barbar di segala arah. Jelas, lubang cacing tidak mengarah ke Taiksu Senchao, tetapi di wilayah orang barbar. Mereka lari ke sarang orang barbar. Brengsek. Luming sangat jelek. Kali ini, itu benar-benar sebuah lubang, ke dalam situasi putus asa. Lubang cacing di belakangnya diblokir oleh arai, dan tidak ada jalan keluar. Apalagi kalau bisa mundur, kembali ke bintang pelangi, itu juga jalan buntu. Sayangnya,
Hanya beberapa ikan aneka, tidak ada ikan besar. Beberapa orang barbar memindai Luming dan yang lainnya, lalu menghela nafas dengan penyesalan. Prestasi Luming memang tidak tinggi. Yang terkuat adalah prajurit kera, dan dia juga merupakan kultivasi rangkap 3 dari Senjun. Tidak di mata orang barbar ini. Orang barbar ini tidak terburu-buru menyerang. Mereka memandang Luming seperti kucing dan tikus. Ini benar-benar beberapa jenis ikan. Ayo bunuh mereka dan buka susunannya. Mungkin kita bisa menaruh beberapa jenis ikan di sini. Ada orang barbar yang berbicara dengan acuh tak acuh. Bagaimana kamu bisa membunuh ayam dengan pisau daging? Bagaimana kalau menyerahkan ikan ini ke departemen kita? Jalan barbar berwajah persegi, di mata kilat kesempatan membunuh. Kamu bisa membawa orang-orangmu dan membunuh mereka. Kami juga pandai teater. Orang barbar lainnya mencibir. Orang barbar di sini juga terbagi menjadi pasukan yang berbeda. Nah, saudara-saudara, ikut aku dan bunuh mereka. Minuman barbar berwajah persegi, dengan sekelompok barbar, melolong dan mengaum, membunuh Luming dan lainnya. Kelompok barbar ini, jumlahnya sekitar 5.000, hampir sama dengan Luming. Namun, jumlah master barbar ini jelas lebih banyak dari Luming. Beberapa orang barbar di depan memiliki nafas yang mengerikan. Terutama orang barbar berwajah persegi dan 2 orang barbar lainnya, yang nafasnya paling mengerikan, adalah keberadaan rangkap 3 dari Tuhan dan Raja. Mereka dapat melihat bahwa di antara Luming dan yang lainnya, hanya ada 1 dewa raja 3 kali lipat. Mereka memiliki 3 dewa dan 3 raja. Jumlah master lainnya lebih banyak dari Luming. Itu lebih dari cukup untuk membunuh mereka. Apa yang harus dilakukan? Beberapa anak buah Luming pucat. Hanya panglima perang kera, dengan mata tegas, berdiri di sekitar Luming, menunjukkan rasa perang yang kuat. Lawan mereka, lindungi mereka. Bertarung sampai mati. Orang hebat dari perang kera meraung. Jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Orang-orang barbar berwajah persegi itu meraung dengan ganas. Dengan kapak, dia melihat bahwa Luming adalah pemimpin kelompok itu. Dia ingin membunuh Luming secara langsung. Mustahil. Orang kuat dari 3 tingkat Hades dan panglima perang meraung, melambaikan batang besi, dan membunuh orang barbar dengan wajah persegi. Ledakan. Kedua pria itu saling memukul dan raungan yang mengerikan pecah. Ah! Saat itu, jeritan melengking dan ketakutan terdengar. Banyak orang barbar terkejut. Hanya untuk melihat seorang barbar kekar, adalah seorang pemuda tertangkap di jantung, di mana perjuangan gila. Orang barbar ini, bagaimanapun, tidak lebih lemah dari orang barbar berwajah persegi. Kultivasinya telah mencapai 3 tingkat dewa dan raja. Tapi sekarang, dia telah terperangkap di hatinya dan sering sekarat. Pemuda ini, tentu saja, adalah dewa. Membunuh. Para dewa minum, rambut panjang mereka beterbangan, dan mereka mencoba mencabiknya. Orang barbar, yang adalah dewa dan raja, langsung tercabik-cabik, dan darahnya memercik ke bumi dan jatuh di tempat. Minumlah. Kemudian, para dewa meraung, dan Bima Sakti muncul, tiba-tiba menyelimuti sejumlah besar orang barbar, termasuk Raja Dewa ketiga yang kuat 3 kali lipat. Orang barbar itu berteriak, dan dalam sekejap, ribuan orang barbar terbunuh. Namun, hampir semua orang yang diselimuti sungai panjang itu tumbang. Hanya orang barbar, yang merupakan dewa ketiga dan raja, meraung keras dan bergegas keluar, tetapi juga berlumuran darah dan menderita kerusakan parah. Menunggunya adalah tombak batu para dewa. Puff! Tombak batu itu terbang dan menembus kepala orang barbar itu. Triple God King kedua, mati. Semua ini terjadi antara lampu listrik dan batu api, begitu cepat sehingga banyak orang barbar tidak bereaksi. Setelah membunuh orang barbar ini, para dewa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Di gerbang tuannya, ada lubang hitam yang mengerikan, terus berputar. Mengaum. Lubang hitam ini, mengeluarkan raungan, seperti raungan dewa-dewa kuno, bumi berguncang. Sejumlah besar orang barbar terbunuh karena syok, tubuh mereka meledak dan berubah menjadi kabut darah. Sekarang, para dewa telah mencapai 2 tingkat dewa dan raja, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih mengerikan. Bahkan rangkap 3 raja dewa bisa dibunuh dalam hitungan detik. Sialan, kembali. Pada saat ini, orang barbar dengan wajah persegi baru saja bereaksi dan mengambil langkah melawan klan perang 3 kera raja dewa dan mundur dengan gila-gilaan. Orang barbar lainnya mundur dengan cepat. Para dewa tidak mengejar, tetapi berdiri di depan Luming. Nafas mereka menjadi semakin kuat, dan dipenuhi dengan rasa yang kuat dari zaman kuno. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Bahkan jika bawahan Luming lainnya telah melihat para dewa bergerak berkali-kali, mereka masih kagum pada saat ini. Tapi kemudian mereka putus asa. Dewa itu kuat, tetapi kultivasinya terlalu rendah. Meskipun kuat, itu tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Baru saja, orang barbar meremehkan mereka dan mengirimkan salah satu tim mereka. Tidak ada teror yang nyata. Begitu mereka melakukannya, mereka tidak memiliki kesempatan. Sialan,
ikan aneka terkutuk. Orang barbar dengan wajah persegi itu meraung, tetapi di matanya, ada juga ekspresi ketakutan. Jika dewa baru saja membunuhnya, dia pasti sudah mati. Itu adalah kekuatan pertempuran yang mengerikan. Itu mengendalikan 3 jenis rahasia asli. Pria ini pasti iblis abadi Taiksu Senchao. Kali ini dia menangkap ikan besar. Orang barbar lainnya juga kaget melihat para dewa, termasuk beberapa keberadaan yang mengerikan. Seseorang yang mengendalikan begitu banyak seni rahasia asli, dan memiliki kekuatan yang kuat, terutama di usia yang begitu muda, telah mencapai peran ganda Tuhan dan Raja, yang terlalu jahat. Jika kamu dewasa, itu akan menjadi bencana bagi orang barbar. 3368. Bunuh-bunuh. Banyak orang barbar memandang para dewa, penuh dengan peluang membunuh. Ledakan, ledakan. Nafas teror pecah, dan lebih banyak orang barbar melangkah maju dan menekan Luming dan Luming. Tekanannya seperti gunung dan laut. Beberapa dari mereka lemah, gemetar dan hampir berlutut. Itu terlalu banyak tekanan. Membunuh. Tiba-tiba, ada orang barbar yang meraung, dan tiba-tiba, setidaknya puluhan orang barbar sedang bertarung. Lusinan orang barbar ini, semuanya adalah budidaya alam Raja Dewa, dan bahkan ada lebih dari 3 aspek Raja Dewa. Mereka meluncurkan serangan tanpa pandang bulu, semua jenis serangan, dan mengalir ke arah Luming. Kali ini, mereka tidak akan memberi Luming kesempatan lagi atau membenci mereka. Ada puluhan dewa dan raja di kerajaan itu. Adegan itu mengguncang bumi. Ini sudah berakhir. Banyak orang meratapi bahwa dalam menghadapi serangan seperti itu, mereka tidak punya kesempatan selain mati. Bocah, ini sudah berakhir. Bahkan iblis tulang, mereka semua mendesah seperti ini. Mengejanya. Luming meraung, dia mengeluarkan peti mati tembaga, bermaksud membuka peti mati tembaga terlepas dari konsekuensinya. Di masa lalu, Luming hanya membuka celah paling banyak, dan hal-hal buruk terjadi. Jika peti mati tembaga itu benar-benar terbuka, sesuatu yang menakjubkan akan terjadi. Luming tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi itu lebih baik daripada dibunuh oleh orang barbar. Setidaknya, kita juga harus memimpin pihak lain untuk mati bersama. Mengaum. Saat itu, para dewa meraung ketakutan, seperti dewa kuno yang meraung. Akhirnya, lonceng batu terbang keluar, membesar dengan cepat, tergantung di jalan di atas kepala mereka, menyebarkan sinar matahari, menutupi mereka dengan Luming. Serangan puluhan orang kuat barbar diblokir oleh lonceng batu atau pancaran lonceng batu. Bang, bang, bang. Lonceng batu bergetar hebat dan membuat raungan yang mengerikan. Namun, serangan itu diblokir, sepenuhnya diblokir di luar, dan tidak membombardir Luming. Namun, para dewa tidak sehat. Tubuhnya terkejut, dan ada noda darah yang pekat di permukaan kulitnya, dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Untuk memblokir begitu banyak serangan teroris, kita dapat membayangkan seberapa besar tekanan yang dialami para dewa, dan dia rusak parah. Dewa. Luming memanggil. Tidak mungkin terus seperti ini. Kamu tidak dapat menghentikan serangan pihak lain hanya dengan mengandalkan para dewa. Aku memblokir mereka terlebih dahulu, lalu membuka saluran dan bergegas keluar. Para dewa memberi Luming suara. Terus menyerang. Beberapa orang barbar minum dan terus melancarkan serangan. Satu demi satu, serangan jatuh ke lonceng batu, dan lonceng batu itu bergetar lebih keras, bahkan ada retakan di atasnya. Para dewa batuk darah, dan ada lebih banyak noda darah di tubuhnya, dan tubuhnya tampak retak. Mengaum. Di mata para dewa, pantang menyerah akan terungkap, dan bumi serta bumi akan berguncang dengan raungan. Pada dewa, tampaknya ada api yang menyala. Nyala api ini terus-menerus berputar, dan sebenarnya membentuk sosok yang berbeda, yang merupakan sosok dewa primitif yang berbeda. Sosok-sosok ini tampaknya ilusi, tetapi mereka juga mengikuti auman para dewa yang terus-menerus. Langit dan bumi mendidih, tampaknya ada lusinan dewa primitif yang melintasi ruang dan waktu. Penglihatan seperti itu, orang-orang barbar terkejut, untuk beberapa saat tercengang. Pedang kosong patah. Para dewa meraung dan rambutnya beterbangan. Pedang batu muncul di tangannya, memancarkan kecemerlangan tak terbatas. Wah! Pedang batu menjadi cahaya pedang, bukan untuk orang barbar, tapi untuk kehampaan. Ruang tiba-tiba beriak seperti gelombang air. Kemudian, pusaran air gelap muncul di udara. Pusaran air berputar dengan liar dan akhirnya berubah menjadi gua. Ini lubang cacingnya. Luming sangat terkejut sehingga dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dewa, sebenarnya dengan pedang batu, membuka lubang cacing. Ini luar biasa. Keajaiban, itu hanya keajaiban. Dikatakan bahwa pada permulaan waktu dewa, tubuh dewa primitif dapat membuka lubang cacing. Dewa pasti mewarisi kemampuan dewa primitif. Pada saat ini, bahkan Bond Demon pun luar biasa dan meraung. Lubang cacing. Semua orang barbar juga meraung dengan cara yang luar biasa, hampir menatap mata mereka.
Mereka tidak bermimpi bahwa seseorang dapat membuka lubang cacing, dan itu terjadi pada orang kuat di kerajaan Tuhan. Di alam semesta yang luas saat ini, bukannya tidak ada yang bisa membuka lubang cacing. Beberapa atavis yang mengerikan dapat membuka lubang cacing di langit berbintang ketika pencapaian mereka mencapai tingkat yang mengerikan. Dikatakan bahwa Rastikus roh ruang waktu memiliki beberapa bakat yang mengerikan, dan memiliki kekuatan dewa primitif. Ketika kultivasi mencapai level tertentu, itu bisa membuka lubang cacing. Tapi itu tidak bisa dilakukan di dalam Tuhan dan Raja. Ayo pergi, aku tidak bisa bertahan lama. Saat ini, para dewa memohon pada Luming dan yang lainnya. Pergi. Luming minum, mengetahui bahwa ini adalah kesempatan baik sekali seumur hidup, tidak bisa ragu. Segera, anak buah Luming menyerbu ke dalam lubang cacing dan menghilang. Dalam sekejap mata, hanya ada beberapa orang yang tersisa, seperti klan perang Kera dan Luming. Zanzu, kamu duluan. Ada Kera dan panglima perang yang sedang minum. Ayo pergi, pergi. Ketika Luming meraung, dia bergegas ke lubang cacing bersama para dewa, prajurit Kera, dan pedagang biru. Ketika Luming dan para dewa menyerbu ke dalam lubang cacing, lonceng batu yang dikumpulkan para dewa runtuh. Mengejar. Saat ini, orang barbar terbangun seperti mimpi dan meraung untuk bergegas ke lubang cacing, tetapi ketika mereka mendekati lubang cacing itu berputar dengan keras. Mundur, lubang cacing akan runtuh. Beberapa orang kuat barbar meraung ngeri, tapi masih selangkah terlambat. Orang kuat barbar tidak bisa mundur, dan terlibat dalam energi keruntuhan lubang cacing dan langsung hancur. Energi keruntuhan lubang cacing sangat mengerikan, bahkan jika Raja Dewa Umum, sulit untuk dilawan. Saat berikutnya, seluruh lubang cacing menghilang sama sekali. Kebencian. Orang barbar itu meraung, sangat tidak mau. Kali ini mereka memiliki begitu banyak tuan, mereka tidak meninggalkan Luming. Sebaliknya, mereka kehilangan begitu banyak tuan. Sayang sekali. Aku tidak tahu di mana mereka melarikan diri. Bocah itu adalah dewa dan raja. Merupakan keajaiban dia bisa membuka lubang cacing, tapi jaraknya tidak boleh terlalu jauh, dan sulit untuk mengontrol arah. Mungkin masih di wilayah barbar kita. Kami akan melaporkan berita ke Marsal dan minta Marsal mengirim seseorang untuk mengejarnya. Seorang barbar tua berkata dengan dingin. Kemudian mereka melaporkan berita itu. Setelah Luming dan mereka melangkah ke lubang cacing, saat berikutnya, mereka muncul di sebuah planet. Saat mereka meninggalkan lubang cacing di belakang mereka berputar dan runtuh. Runtuh. Luming tidak terkejut tapi senang. Saat Womole runtuh, artinya musuh tidak bisa mengejar. Ini bukan hal yang buruk, tapi hal yang baik. 3369. Kultivasi para dewa terlalu rendah. Merupakan keajaiban bahwa lubang cacing dapat dibuka. Secara alami, sulit untuk mempertahankannya. Oleh karena itu, lubang cacing yang dia buka akan segera runtuh. Ada seperti dua kacang polong dalam legenda bahwa ada beberapa hal mengerikan yang dapat dipertahankan selamanya, seperti lubang cacing yang diproduksi secara alami di dunia. Bondiman menjelaskan, Luming tiba-tiba sadar. Di mana ini? Secara acak, Luming melihatnya dengan hati-hati. Itu adalah tanah yang sunyi, dengan bebatuan yang gundul dan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Hati-hati, prestasiku terlalu rendah. Bahkan jika aku membuka lubang cacing, jaraknya tidak akan terlalu jauh, dan sulit untuk mengontrol arahnya. Mungkin masih di wilayah barbar. Pada saat ini, para dewa berbicara, tetapi mengucapkan beberapa patah kata, dan mulutnya terus-menerus dipenuhi darah. Luka para dewa terlalu berat, wajah mereka pucat, nafas mereka layu, dan tubuh mereka seakan hancur kapan saja. Sebelumnya, dia dipukul dengan keras untuk menahan serangan orang barbar. Belakangan, kekuatannya membuka lubang cacing, dan lukanya semakin parah. Dengan prestasinya, membuka Womole, meski jaraknya pendek, Womole yang tidak pasti, juga menanggung beban yang sangat besar, di luar kemampuannya. Tekanan semacam ini, biarkan para dewa sendiri mengalami pukulan berat. Sekarang, para dewa tidak lagi bisa bertarung. Dela, kamu bisa merawat lukamu, dan biarkan kami mengurus hal-hal di belakangmu. Luming pergi dan mengeluarkan pil penyembuh tingkat atas, dan membuat para dewa mengambilnya. Setelah meminum pil, para dewa duduk bersila dan diam-diam menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan luka. Luming memerintahkan anak buahnya untuk menjelajah di dekatnya. Beberapa dari mereka menarik napas dan pergi ke segala arah, dan segera mereka kembali. Sekarang mereka telah mendarat di sebuah planet yang tandus dan tidak memiliki makhluk hidup. Itu harus menjadi planet yang ditinggalkan. Adapun apakah itu di wilayah barbar, tidak pasti. Luming menghela nafas lega di dalam hatinya. Itu bukan yang terburuk. Jika dia mendarat di planet kehidupan di wilayah barbar, itu akan menjadi yang terburuk. Last but not least, Luming berencana untuk tinggal di sini selama beberapa hari. Konstitusi para dewa sangat mengerikan. Itu lahir dengan esensi darah dari puluhan dewa primitif. Vitalitasnya luar biasa. Ini hanya untuk beberapa hari. Wajahnya jauh lebih baik,
dan dia telah memulihkan beberapa vitalitas. Retakan di tubuhnya hampir hilang. Cedera yang begitu serius, jika orang biasa, tidak beberapa bulan, sulit untuk pulih ke titik ini. Para dewa memulihkan vitalitas. Lu Ming dan mereka meninggalkan planet ini. Lu Ming mengeluarkan kapal perang, dan mereka semua masuk ke kapal perang. Kapal perang ini tidak besar. Lu Ming mendapatkannya dari orang barbar dalam perang dengan orang barbar. Kamu dapat mengambil kapal perang barbar, setidaknya beberapa perlindungan. Segera setelah itu, mereka menemukan sebuah planet yang jauh. Itu adalah planet yang hidup. Aku akan pergi dan menjelajahinya. Jalan komersial. Paman Lan, hati-hati. Lu Ming mengingatkanku. Jangan khawatir, aku akan menutupi nafasku dengan lari. Aku akan melihatnya dari kejauhan. Itu tidak akan mengganggu. Lan Sang tersenyum dan terbang ke planet ini. Tapi tak lama kemudian, Lan Sang kembali. Begitu dia kembali, hati Lu Ming tenggelam. Karena wajah saudagar biru itu sangat bermartabat, sepertinya tidak menemukan kabar baik. Planet kehidupan itu, semuanya barbar, kita berada di wilayah barbar. Lan Sang Dao. Ini membuat hati Lu Ming tenggelam dan wajahnya sangat serius. Benar saja, mereka masih berada di wilayah barbar, yang bukan kabar baik. Wilayah yang dikuasai oleh orang barbar semuanya adalah orang barbar. Mereka bukan orang barbar, sekilas mereka bisa dikenali. Bagaimana cara mereka keluar? Di wilayah barbar, jika ditemukan oleh orang barbar, itu benar-benar bahaya. Intinya, mereka ada di sini. Tidak ada peta wilayah bintang. Ini seperti lalat tanpa kepala terbang di sekitar. Guru, apa yang harus aku lakukan? Beberapa orang terlihat pucat dan menatap Lu Ming. Jangan panik, kita berada di kapal perang barbar. Kita bisa bersembunyi sedikit, menemukan kesempatan untuk menemukan peta wilayah bintang, lalu meninggalkan wilayah barbar dan kembali ke Istana Suci Taiksu. Lu Ming Dao. Melihat wajah percaya diri Lu Ming, hati orang lain juga sedikit tenang. Ayo keluar dari sini dulu, lalu jangan dekat-dekat dengan planet kehidupan orang barbar. Kita akan berjalan di langit berbintang yang jauh untuk menemukan orang barbar yang sendirian dan merebut peta wilayah bintang. Lu Ming berkata tentang rencana di belakang, dan kemudian mereka mengendarai kapal perang bintang, pergi dari sini, dan terbang ke langit berbintang. Ada banyak kapal perang yang mengapung di medan bintang antara orang barbar dan Taiksu Senchao. Setiap kapal perang luar biasa, ukurannya luar biasa. Ratusan juta mil kapal perang ada di mana-mana. Ini adalah markas militer orang barbar di Taiksu Senchao, tempat Marsal Miexu duduk. Di atas armada besar itu, ada sebuah istana besar yang ditangguhkan. Istana ini, yang merupakan kediaman Marsal Miexu, dipindahkan bersama tentara. Saat ini, banyak orang sedang mendiskusikan berbagai hal di istana. Yang duduk di atas adalah Marsal Miexu. Tapi yang mengejutkan kami, Marsal Miexu bukanlah orang barbar. Ini adalah pria parubaya, tinggi dan kekar, setinggi 3 meter, dengan sisik di kulitnya dan satu tanduk di tengah alisnya. Ini adalah pria unicorn. Sungguh aneh bahwa pria unicorn sebenarnya adalah Marsal dari orang barbar. Unicorn yaitu Marsal Miexu duduk di atas, sedangkan di bawah banyak orang barbar. Ini adalah Jenderal Barbar. Marsal, aku menerima berita belum lama ini bahwa sekelompok ikan aneka dari Taiksu Senchao menyerbu ke wilayah kita. Di bawah, seorang Jenderal Barbar melaporkan. Budidaya macam apa ikan aneka dari Taiksu Senchao? Tanya Marsal Miexu. Dengarkan, aku dengar kultivasi tertinggi adalah Dewa Raja 3 kali lipat. Jenderal Barbar melaporkan. Ledakan. Tubuh Marsekal Miexu dipenuhi rasa teror. Nafas ini, sangat menembus, penuh dengan nafas kehancuran, seolah menghancurkan segalanya, menghancurkan Sungai Bintang. Para Jenderal Barbar di bawah ini, meskipun semuanya sangat kuat dan menakutkan, tetapi dalam napas ini, satu persatu mereka gemetar dan tidak berani bernapas. Itu semua sampah. Sekelompok ikan aneka yang paling kuat, yang hanya memiliki 3 tingkat senjun, juga dapat membiarkan satu sama lain memasuki wilayah kita. Apa yang mereka lakukan untuk makanan? Suara dingin datang dari mulut Marsal Miexu. Itu membunuh dan mengerikan. Marsal, kudengar ada seorang pemuda di kelompok itu yang bisa membuka lubang cacing. Orang barbar itu melapor, tetapi dia ragu-ragu ketika berbicara. Bisakah seorang pemuda membuka lubang cacing? Apakah ini mungkin? Seperti malam Arab. Pria muda, bisa membuka lubang cacing. Haha, alasan kekanak-kanakan ini juga bisa ketahuan. Apakah mudah untuk menipu ketika aku tampan? Marsal Miexu membuka mulutnya dengan dingin, dan wajahnya bahkan lebih buruk. 3370. Wajah Marsal Miexu bahkan lebih jelek lagi. Para jenderal barbar itu bahkan lebih pemalu dan tidak berani berbicara. Mereka tahu kengerian Miexu Marsal. Tangannya berlumuran darah orang suci Taiksu yang tak terhitung jumlahnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi Marsal sebagai buaya unicorn? Marsal, bawahan aku tidak mempercayainya, tetapi setidaknya ada puluhan ribu orang yang menyaksikan adegan ini.
Mereka semua bersumpah bahwa ini benar. Pihak lain melarikan diri dengan menggunakan lubang cacing, jika tidak mereka akan dimusnahkan. Jenderal Barbar Dao. Lubang cacing. Marshal Miexu berbisik dan mengerutkan kening. Itu masih luar biasa, tetapi puluhan ribu orang menyaksikan dan bersumpah, yang membuat orang percaya. Menurut berita, prestasi pria itu masih rendah, tapi dia hanya dewa dan raja. Bahkan jika dia bisa membuka lubang cacing, jaraknya tidak akan terlalu jauh. Dia kemungkinan besar berada di wilayah barbar kita. Atau bahkan dalam beberapa wilayah bintang di perbatasan. Silakan perintahkan pencarian dan penangkapan oleh Marshal. Jenderal Barbar Dao. Baiklah, beri aku perintah. Cari di seluruh negeri. Jika kamu tahu, bunuh mereka. Marsekal Miexu dengan dingin memberi nama Leng, tetapi setelah itu, dia melanjutkan, tunggu sebentar. Pemuda yang bisa membuka lubang cacing tidak boleh dibunuh. Aku ingin hidup. Aku ingin melihat bagaimana seorang pemuda bisa membuka lubang cacing. Lubang cacing. Sungguh monster itu. Ya. Jenderal Barbar menerima perintah, dan kemudian mundur untuk mengatur. Saat ini, banyak kekuatan kuat di perbatasan antara orang barbar dan ziarah suci Taixu menerima berita. Di planet besar seperti Tengkorak, ada kekuatan yang sangat kuat. Apakah sampah dinasti suci Taixu masuk ke wilayah barbar kita? Baiklah, cari dan hancurkan semut. Penguasa pasukan memberi perintah. Pencarian penuh. Bunuh semut ziarah suci Taixu ini. Di beberapa wilayah bintang di sepanjang perbatasan, semua kekuatan, besar dan kecil, mulai keluar dan memburu Luming dan mereka di langit berbintang. Luming dan para pengikutnya tidak berani mendekati planet-planet yang hidup itu. Mereka semua pergi jauh dan lari ke tempat-tempat terpencil. Untungnya, mereka berada di kapal perang barbar, dan mereka menghindari planet kehidupan beberapa kali. Namun, mereka masih ditemukan di sisi lain. Mereka hanya melihat bahwa mereka adalah kapal perang barbar, dan mengira mereka sedang berpatroli. Mereka tidak memeriksa, jadi mereka beruntung bisa melarikan diri. Selama periode ini, mereka bertemu dengan orang barbar yang ditinggalkan sendirian dan saling menjatuhkan. Sayangnya, mereka tidak mendapatkan peta bintang, yang membuat mereka meratapi nasib buruk mereka. Dengan cara ini, mereka terbang di langit yang gelap selama lebih dari 3 bulan. Jika tidak ada peta wilayah bintang, mereka hanya dapat terbang secara acak, tanpa arah. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa dalam 3 bulan terakhir, mereka tidak dekat dengan ziarah Taixu, tetapi jauh darinya. Karena mereka terbang ke arah yang berlawanan, dan mereka terbang ke arah pusat barbar. Untungnya, setelah 3 bulan, luka para dewa telah pulih dan pulih ke kondisi puncak, yang memberi mereka kepercayaan diri. Lagi pula, kekuatan para dewa terlihat jelas bagi semua orang. Ada seseorang di depanmu. Tiba-tiba, seseorang berbicara. Melalui ruang kendali kapal perang, mereka dapat melihat ada armada yang terbang menuju sisi ini di langit berbintang yang dalam. Terlihat armada ini memiliki lebih dari 10 kapal perang, namun ukurannya tidak terlalu besar. Yang terpanjang-panjangnya sekitar beberapa juta mil. Dibandingkan dengan Meg besar di medan perang, aku tidak tahu berapa kali lebih buruk. Namun, detak jantung Luming dan yang lainnya tidak bisa tidak menjadi lebih cepat. Tidak bijaksana untuk berbalik dan lari saat ini. Bukankah itu berarti mereka bersalah dan pasti akan menimbulkan kecurigaan pihak lain? Hanya bisa dipaksa untuk maju, aku harap pihak lain tidak menyelidiki. Ledakan. Kapal perang terbang melalui kehampaan, membuat suara keras, dan segera kedua belah pihak mendekat. Kapal perang di depan, berhenti. Tiba-tiba, dari kapal perang barbar, sebuah suara keluar, mengguncang langit berbintang, sampai ke telinga mereka. Ini benar-benar suara yang kuat di kerajaan Tuhan. Kalau tidak, itu tidak bisa dimasukkan ke telinga mereka melalui kapal perang bintang. Luming dan hati mereka tenggelam. Mereka disuruh berhenti. Itu tidak baik. Berhenti dulu. Luming Dao. Setelah itu, orang yang mengendalikan kapal menghentikan kapal tersebut. Di depan mereka, lebih dari 10 kapal perang menyebar dalam bentuk kipas dan mengepung mereka secara samar. Kami sedang mencari orang-orang Taixu Sengchao. Sekarang kami akan mencari kapal perang kamu. Seberapa tersinggung kamu? Semua orang di dalam akan keluar untuk diselidiki. Suara itu naik lagi. Ups. Luming dan hati mereka terkejut. Orang barbar telah mencari mereka dalam skala besar, dan mereka jelas curiga terhadap mereka. Mereka harus diizinkan keluar untuk penyelidikan. Segera setelah kamu keluar, semuanya terbuka. Mulai kapal perang, dan buru-buru Luming memberi perintah. Bersenandung. Kapal perang membuat sedikit getaran, dan susunan besar di permukaan kapal perang diaktifkan, dan rune padat muncul, menutupi kapal perang. Ledakan. Kepala kapal perang itu, mengeluarkan seberkas cahaya, menuju kapal perang di depannya. Pihak lain jelas tidak menyangka Luming akan menyerang secara tiba-tiba. Sudah terlambat untuk menghindar. Dengan suara keras, kapal perang itu langsung terkena seberkas cahaya. Kapal perang Luming direbut dari medan perang. Kekuatan mereka sangat luar biasa.
Mereka benar-benar di luar perbandingan kapal perang kecil ini. Kapal perang yang terkena, meledak dan berubah menjadi nyala api. Dan Luming, kapal perang mereka, langsung menyerbu. Sialan, itu sampah dari ziarah Taiksu. Jangan biarkan mereka lari, kejar mereka. Kirim berita. Terdengar raungan dari kapal perang di belakang. Lebih dari selusin kapal perang mulai mengaum ke arah daratan dan mereka mengejar mereka. Namun, kapal perang mereka jelas tidak secepat kapal Luming, dan jarak antara mereka semakin jauh. Tapi tak lama kemudian, hati Luming tenggelam. Karena di depan kami juga ada armada yang terbang ke sisi ini, dengan kipas angin, menghalangi jalan. Jelas, pihak lain telah menerima pesan tersebut dan mencegatnya di sini. Itu peziarah Taiksu, api. Di depan kapal perang, suara dingin. Ledakan, ledakan, ledakan. Lebih dari selusin kapal perang, rune terisi, dan kemudian meledakkan kolom cahaya, menuju daratan, mereka meraung. Dengan banyaknya kapal perang yang menyerang dari arah yang berbeda, kapal perang Luming tidak dapat menghindar dan langsung terkena serangan. Permukaan kapal perang Luming, meski dijaga oleh barisan besar, masih bergetar hebat. Pada saat ini, lebih dari selusin kapal perang yang mengejar dari belakang juga tiba, dan mereka mengeluarkan seberkas cahaya dan meraung ke daratan, membuat kapal perang mereka bergetar lebih keras. Jika terus seperti ini, tidak lama lagi kapal perang mereka akan hancur. Aku turun dan menghancurkan kapal perang mereka. Para dewa berbicara. Ayo pergi juga. Yang kuat dari dewa dan raja lain juga mulai berbicara. Dalam situasi seperti itu, hanya dengan menghancurkan kapal perang pihak lain akan ada jalan keluar. 3371. Hati-hati. Perintah Luming. Jangan khawatir. Para dewa dan yang lainnya mengangguk, lalu membuka pintu dan bergegas keluar. Begitu mereka bergegas keluar, tubuh mereka bersinar, menghindari serangan tiang lampu kapal perang lain dan bergegas ke kapal perang di depan. Di bawah komando Luming, ada lebih dari selusin orang kuat di alam Tuhan dan Raja. Meskipun kapal perang ini sangat besar dan kuat, mereka tidak dapat menahan serangan dari Raja Dewa. Keluar dan hentikan mereka. Dari kapal perang di sisi lain, terdengar juga suara. Kemudian, di depan dan di belakang kedua sisi kapal perang, juga keluar dari sosok itu. Mereka juga yang kuat di kerajaan Tuhan. Ada lebih dari 20 orang di depan dan di belakang kedua sisi. Jumlah orangnya hampir 2 kali lipat dari Luming. Membunuh. Para dewa meraung, dan sebelum pria itu tiba, dia bergegas keluar begitu dia menutup Bima Sakti, melintasi langit berbintang, dan menyelimuti seorang pria kuat dengan 2 dewa dan raja. Orang barbar itu menjerit dan tubuhnya berubah menjadi abu terbang. Membunuh. 3 raja barbar dengan kapak besar membunuh para dewa. Para dewa melambaikan tombak batu, yang panjangnya ratusan ribu mil dan melintasi langit berbintang. Dengan embusan darah, orang kuat barbar itu langsung ditusuk dan dibunuh. Benar-benar teror. Orang barbar lainnya terkejut. Kekuatan para dewa sangat mengagumkan. Tahan mereka dulu, dan aku akan menghancurkan kapal perang mereka. Para dewa memberi suara kepada dewa lain, dan kemudian di belakangnya, sepasang sayap mengembun. Ini juga semacam rahasia asli. Begitu sayap dikepakkan, bentuk tubuh para dewa menghilang. Saat berikutnya, itu muncul di depan sebuah kapal perang, dan tombak batu itu tiba-tiba membesar dan tersapu. Ledakan. Kapal perang itu langsung dihancurkan, dan orang-orang barbar beterbangan ketakutan. Namun, hampir semua pencapaian orang barbar ini dihancurkan oleh kekuatan tombak batu dan meledak terus-menerus. Semua ini terjadi antara lampu listrik dan batu api. Setelah meledakkan kapal perang ini, para dewa bergerak lagi dan bergegas ke kapal perang berikutnya. Tombak batu tersapu, dan kapal perang lainnya dihancurkan. Selanjutnya, para dewa habis-habisan, kecepatannya terlalu cepat, setiap kilatan, ada kapal perang yang diledakkan. Kapal perang itu, satu persatu, meledak, hampir di antara satu nafas, dan 7 atau 8 kapal perang meledak, dan aku tidak tahu berapa banyak orang barbar yang jatuh. Mati untukku. Raungan marah, seorang barbar kekar, membunuh para dewa. Orang barbar ini, pemimpin armada ini, memiliki kultivasi Senjun 4 kali lipat dan sangat kuat. Dengan kapak, langit bergulung, seolah-olah seluruh langit akan terbelah. Dewa Raja 4, dari Dewa 3, jauh lebih kuat. Namun, wajah dewa tidak berubah, mata meledak dari pembunuhan yang kuat. Tidak ada waktu untuk melawanmu, bunuh. Para dewa minum dan Bima Sakti muncul dan menyapu satu sama lain. Kemudian gerbang dominasi muncul dan saling menekan. Lalu, pisau batu, pedang batu, menara batu, pusaran air gelap, nyala api yang mengerikan. Seni rahasia asli semuanya adalah rahasia asli. Tiba-tiba, para dewa memainkan selusin jenis seni rahasia asli dan saling membunuh satu sama lain. Kapan pihak lain melihat situasi seperti itu, dia benar-benar ketakutan dan mengeluarkan raungan yang luar biasa.
Kemudian, dia ditenggelamkan oleh lebih dari 10 jenis seni rahasia asli, dan bahkan tanpa berteriak, dia dipukuli sampai berkeping-keping daging dan darah. Keberadaan Raja Dewa terbunuh dalam hitungan detik dalam sekejap. Orang barbar lainnya terkejut, kehilangan semua keberanian mereka dan menderita pukulan telak terhadap kepercayaan diri mereka. Bahkan Raja Empat, pemimpin mereka terbunuh dalam hitungan detik, bagaimana mereka bisa bertarung? Mundur, mundur, mundur. Beberapa raungan menyebar, orang kuat barbar yang tersisa, terbang kembali ke kapal perang itu dengan cepat, dan kemudian kapal perang mulai lari menyelamatkan diri. Luming menghentikan para dewa dan tidak membiarkan mereka mengejar mereka. Jika kamu bertemu dengan orang barbar yang lebih banyak dan lebih kuat, kamu akan berada dalam bahaya. Ini kesempatan bagus untuk keluar dari sini. Dewa, setelah mereka naik kapal perang mulai dan pergi dari sini. Beberapa hari kemudian, Luming dan pendaratan mereka di atas meteorit besar. Luming memasang kapal perang, mereka menggali kawah besar di meteorit tersebut, dan berencana untuk bersembunyi di sini selama beberapa waktu, beristirahat. Sekarang orang barbar jelas mencari mereka dalam skala besar. Lebih berbahaya untuk berlarian, lebih baik mencari tempat rahasia untuk bersembunyi, tetapi lebih aman. Mereka bersembunyi di meteorit dan tidak percaya satu sama lain dapat menemukan mereka. Setelah menghapus jejak, mereka bersembunyi sementara di meteorit, dan terbang tanpa tujuan bersama meteorit tersebut. Di istana Marshal Miexu dan para jenderal barbar itu sedang mendiskusikan berbagai hal. Selama periode ini, orang barbar dan Taixu Seng Chao saling berperang. Setelah membahas perang, Marshal Miexu bertanya, apakah kamu sudah menemukan orang-orang yang melarikan diri ke daerah kita terakhir kali? Marshal, aku akan melaporkannya padamu. Terakhir kali, Jenderal Barbar itu melangkah maju dan berkata, aku baru saja menerima kabar bahwa semut Mol Taixu Seng Chao masih berada di beberapa wilayah bintang di perbatasan. Mereka berada di medan Man Meteor. Mereka ditemukan oleh orang-orang kita, tapi mereka kabur lagi. Lolos lagi, sayang sekali. Marshal Miexu meminumnya dengan dingin, yang sangat tidak menyenangkan. Marshal, yang utama adalah kita tidak memiliki banyak ahli kali ini, tetapi di sisi lain, pemuda yang membuka lubang cacing terakhir kali, sangat kuat sehingga luar biasa. Adegan perang sebelumnya telah direkam oleh Batu Sihing. Marshal, silakan lihat. Jenderal Barbar selesai dan mengeluarkan sepotong jimat batu giok dan memasukkan kekuatan sihirnya. Pesona giok bersinar, dan gambar diproyeksikan di udara. Gambar ini persis seperti gambar Luming dan pertarungan mereka dengan orang barbar itu. Segera, layar beralih ke para dewa dan yang lainnya, dan orang barbar yang kuat dalam perang. Itu, prajurit kera. Ketika Marshal Miexu melihat prajurit kera, dia tampak sangat bersemangat. Dia tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Matanya rumit, kemudian matanya berkedip, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saat ini, yang lain tidak memperhatikan perbedaan Marshal Miexu, karena mereka tertarik oleh para dewa. Kekuatan para dewa terlalu menakjubkan. Ketika para dewa tiba-tiba menampilkan lebih dari selusin seni rahasia asli, pemandangan itu sunyi, seperti kematian. Orang-orang di tempat kejadian semuanya tercengang, kaget dan luar biasa di mata mereka. Satu orang dapat mengontrol lebih dari 10 jenis seni rahasia asli. Ini seperti Arabian Nights itu sendiri. Mereka semua barbar tingkat tinggi. Mereka berpengetahuan luas, tetapi mereka belum pernah mendengar hal-hal seperti itu. Monster macam apa ini? Setelah sekian lama, seseorang menjawab, menelan ludahnya dan menggetarkan suaranya. Itu hanya bisa digambarkan sebagai monster. Apakah itu orang yang membuka lubang cacing? Tanya Marshal Miexu. Ya, itu orangnya. Jenderal barbar itu menjawab. 3372. Itu luar biasa. Marshal Miexu berbisik, tetapi dia menambahkan dalam hatinya, bagaimana klan perang kera bisa muncul. Aku harus mencari tahu tentang masalah ini. Tentu saja kalimat ini belum diucapkan, dan tentunya orang lain tidak akan mendengarnya. Marshal, ada monster seperti itu di Istana Suci Taixu. Kita harus menyingkirkan mereka. Kalau tidak, akan sangat buruk bagi kita untuk tumbuh dewasa. Aku akan mengirim lebih banyak orang kuat untuk mencari mereka. Dimanapun mereka bersembunyi, kami akan menemukan mereka dan menghancurkan mereka. Cara membunuh Jenderal Barbar. Tunggu sebentar. Dengan lambaian tangannya, Marshal Miexu berdiri, matanya berbinar dan berkata, jangan bunuh mereka, aku ingin hidup. Untuk hidup. Semua orang bertanya-tanya. Ya, di antara orang-orang ini, ada kesombongan yang tiada taraf. Orang-orang ini luar biasa. Jika kita mengambil yang hidup, itu mungkin lebih berharga daripada membunuhnya secara langsung, yang dapat membuat pengadilan suci Taixu membayar lebih. Marshal Miexu menjelaskan. Itu benar. Orang barbar lainnya juga pindah. Antara lain, pemuda itu terlalu mengerikan. Mungkin dia adalah orang yang sangat penting di Taixu Seng Chao. Jika kamu membawanya, kamu mungkin bisa memancing dan membunuh ikan besar dari Taixu Seng Chao.
Jadi, orang-orang itu bisa tetap hidup, berusaha tetap hidup, mungkin semua berguna. Marshal Miexu dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Ya, Marsekal. Jenderal Barbar menerima perintah. Pergi, bawa orang-orang itu dan bawa mereka menemuiku. Kata Marsekal Miexu. Segera, urutan Marshal Miexu menyebar ke beberapa wilayah bintang di dekat orang barbar, dan terus mencari Luming dan yang lainnya, tetapi jangan bunuh mereka, tetap hidup. Luming dan mereka bersembunyi di meteorit. Dengan melayangnya meteorit, sudah lebih dari setahun. Selama lebih dari setahun, mereka tidak tahu kemana mereka hanyut. Namun, mereka semua berada di atas alam para dewa. Setiap pengasingan adalah puluhan juta tahun. Tinggal selama 1 tahun bukanlah apa-apa. Namun, selama periode waktu ini, sebuah peristiwa besar terjadi di antara orang-orang barbar. Harta paling berharga dari orang barbar, kemunculan kembali Gunung Manik. Manshensan adalah harta karun dalam legenda orang barbar, tetapi tidak sering muncul. Biasanya, Gunung Menshen akan tersembunyi di dalam kehampaan, tidak ada yang bisa menemukannya. Setiap jangka waktu yang lama, Gunung Manshen akan tiba-tiba muncul di suatu tempat di langit berbintang. Tempat ini tidak tetap, setiap kali muncul, tempatnya berbeda. Setelah muncul, Gunung Manshen akan hanyut di langit berbintang sesuka hati, hingga setelah beberapa waktu, Gunung Manshen tiba-tiba menghilang. Dikatakan bahwa leluhur barbar, dewa manusia, berlatih di Gunung Manshen, yang akan membuat gunung tersebut mengeluarkan bau yang aneh. Selama orang-orang barbar tinggal jauh di sekitar gunung dan diselimuti oleh atmosfer gunung, mereka mungkin menyadari dan bahkan berubah dan berevolusi menjadi konstitusi dewa manusia yang mengerikan. Oleh karena itu, setiap Gunung Manshen muncul, itu adalah pertemuan besar orang barbar, dan orang kuat barbar yang tak terhitung jumlahnya akan datang dan datang ke sekitar Gunung Manshen. Kali ini, Gunung Manshen muncul di wilayah bintang perbatasan dekat ziarah suci orang barbar dan Taixu, domain meteor. Untuk sementara waktu, dunia meteor, orang kuat barbar yang tak terhitung jumlahnya datang. Di langit berbintang, sebuah gunung besar menggantung di langit. Ini adalah gunung yang gelap, sebesar planet kehidupan, melayang sesuka hati di langit berbintang, melayang tanpa tujuan. Ini adalah Manshensan. Di bagian belakang dan kedua sisi Gunung Manshen, terdapat sejumlah besar orang kuat barbar, beberapa orang tua dan muda. Mereka bergerak maju dengan Gunung Manshen, dan pada saat yang sama, mereka memiliki pengalaman yang mendetail, dan berharap mendapatkan ciptaan dan mewujudkan transformasi. Tentu saja, tidak ada orang barbar di arah Gunung Manusia Sen. Orang barbar ini jauh dari Gunung Manshen dan tidak berani mendekati mereka. Karena ini adalah tempat tertutup dewa barbar. Menjadi dekat dengannya adalah penghujatan dan tidak menghormati Tuhan yang barbar. Di bagian lain medan meteor, Luming tetap berada di meteorit dan terus melayang bersama meteorit tersebut. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang kuat di luar, dan seluruh meteorit itu bergetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu ditemukan? Luming dan yang lainnya semua mengubah wajah mereka. Ledakan, ledakan. Raungan menjadi semakin keras, dan guncangan meteorit menjadi semakin parah. Akhirnya, seluruh meteorit itu meledak, dan momentum yang kuat menyapu mereka. Beberapa kera besar di kerajaan Tuhan mematahkan momentum dengan tinju mereka, dan kemudian mereka mundur dengan liar. Namun, tidak ada yang terus menyerang mereka. Setelah mundur agak jauh, mereka terdiam. Di langit berbintang di depan, dua monster sedang berperang. Ini adalah dua hewan liar dengan tubuh besar, yang masing-masing panjangnya ribuan mil. Mengaum, mengaum. Binatang buas itu meraung dan meraung di sungai bintang. Pertempuran sengit bersama menyapu segala arah. Ini adalah binatang buas dengan dua dewa dan raja. Mereka tidak memperhatikan Luming dan mereka. Luming dan mereka terdiam, dan keberuntungan mereka terlalu buruk. Baru saja, itu tidak ditemukan atau diserang oleh siapapun, tetapi mereka bernasib buruk. Meteorit itu baru saja melayang di dekat pertempuran antara dua binatang buas dan dihancurkan oleh gempa susulan dari pertempuran antara dua binatang buas itu. Itu adalah bencana bebas bencana. Ayo pergi dari sini. Luming banyak minum. Semakin lama dia tinggal di sini, semakin mudah dia ditemukan. Mereka melintas dari area perang hewan liar dan terbang ke arah lain untuk menemukan tempat persembunyian tersembunyi lainnya. Sekarang, mereka harus menemukan tempat untuk bersembunyi, menunggu ratusan ribu tahun, pencarian barbar untuk mereka melemah, mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari daerah barbar, kembali ke dinasti suci Taixu. Luming dan mereka tidak jauh dari planet kehidupan, puncak gunung besar, di puncak gunung ini, ada platform susunan. Area ini bercahaya, dan ada rune padat di atasnya. Pada saat yang sama, ada juga gambar langit berbintang yang terus berubah. Ya, kelompok ikan aneka dari Taixu Seng Chao muncul. Tiba-tiba, sebuah suara datang, penuh kegembiraan. Banyak orang barbar melihat ke arah suara itu. Benar saja, sebuah pola muncul di atas arai di sana. Dalam polanya,
Luming dan yang lainnya terbang di langit berbintang. Jelas, orang barbar mengatur susunan pemantauan di seluruh langit berbintang, sehingga mereka dapat memantau pemandangan di langit berbintang tanpa suara. Luming dan timnya terdeteksi tak lama setelah mereka keluar dari meteorit. Katakan pada Yang Mulia bahwa kamu telah menemukan orang dari ziarah suci Taiksu. Ayo. Segera, berita itu dilaporkan, dan informasi terperinci diberikan ke lokasi Luming dan lainnya, sementara yang lainnya terus memantau. Di suatu tempat di langit, Luming dan mereka tidak tahu bahwa mereka telah ditemukan. Mereka mencoba mencari tempat rahasia untuk bersembunyi. Kali ini, mereka tidak akan mencari meteorit, mencari planet yang sepi, bersembunyi di dalam planet, bersembunyi selama ratusan atau ribuan tahun. 3373. Dalam sekejap, mereka terbang selama beberapa hari. Tiba-tiba, ledakan. Di depan mereka, ada meteorit besar, terbang ke arah mereka, dengan momentum yang mengerikan, menuju Luming, mereka bertabrakan di masa lalu. Apa yang sedang terjadi? Luming dan wajah mereka berubah. Kembali. Luming minum dengan ringan dan membawa orang kembali. Kemunculan meteorit yang tidak dapat dijelaskan ini membuat Luming memiliki firasat buruk. Tapi saat mereka mundur, ada meteorit yang datang dari belakang. Bersamaan dengan itu, di kanan, di kiri, di atas dan di bawah, terdengar dentuman keras. Meteorit, semua meteorit. Di segala arah, ada meteorit yang terbang ke arah mereka, dan mereka akan menghancurkannya menjadi daging dan lumpur. Luming dan yang lainnya mengubah wajah mereka dan menjadi sedikit jelek. Mereka tahu bahwa keberadaan mereka telah ditemukan. Kalau tidak, meteorit ini tidak akan mengenai mereka dari segala arah. Ini jelas buatan manusia. Membuka. Luming banyak minum, dan tombak Basen muncul. Sebuah tombak menjulang di langit dan melesat menuju meteorit. Ledakan, ledakan. Orang lain juga melancarkan serangan, ribuan serangan, ke arah meteorit ke segala arah, mengeluarkan raungan dahsyat, meteorit itu meledak satu persatu, dipukuli menjadi abu. Namun, hati Luming tenggelam. Karena setelah meteorit, mereka merasakan hembusan nafas yang kuat dari segala arah. Benar saja, asap dan debu menghilang, dan Luming serta sosok mereka muncul ke segala arah. Semuanya adalah orang barbar, mereka dikepung. Sekilas, setidaknya lebih dari 100.000 orang barbar mengelilingi mereka. Secara khusus, nafas beberapa dari mereka terlalu mengerikan, membentuk tekanan yang mengerikan dan tak tertandingi pada Luming, yang membuat orang merasa kedinginan. Masalah. Luming dan yang lainnya diam-diam membaca sebuah kalimat. Kali ini benar-benar merepotkan, ada terlalu banyak pemain kuat di sisi lain. Ada lebih dari 4 tingkat Tuhan dan Raja di dalamnya. Mereka tidak bisa menghadapi yang begitu kuat. Ledakan. Ini adalah barbar dalam kapal perang ungu dan emas. Napasnya ganas, seperti jurang seperti laut, memberi orang perasaan keagungan seperti gunung. Ini seperti di muka kera. Pria ini, mungkin, tidak lebih lemah dari kera. Orang-orang dari ziarah suci Taiksu. Mengenakan baju besi ungu dan emas, mata orang barbar terbuka dan tertutup, penuh dengan roh jahat. Mereka memindai Luming dan yang lainnya, dan akhirnya jatuh pada para dewa. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk ditangkap dengan tangan terikat, dan seluruh tubuhmu bisa tertinggal. Orang barbar baju besi emas ungu membuka mulut mereka, seperti suara Hong Zong Dalu, gempa bumi Luming dan gendang telinga lainnya meledak. Tidak mungkin berperang dan ditangkap tanpa penekanan. Luming memiliki suara yang besar. Pada titik ini, hanya ada satu pertempuran, dan aku lebih baik mati daripada menyerah pada kematian pihak lain yang memalukan. Perang duniai, untuk apa kalian melawan kami? Sekelompok semut, tangan, ambil mereka. Baju perang emas ungu pria besar bermulut dingin, lalu melambai, mengeluarkan perintah. Serang dari satu sisi. Luming minum, dan bola berubah menjadi baju besi, menutupi seluruh tubuhnya. Dia bergegas ke kanan. Rencana hari ini adalah mengumpulkan semua kekuatan dan menyerang ke satu arah untuk melihat apakah itu bisa dilarikan. Masih ingin buru-buru, bunuh. Di sisi kanan, minuman barbar kekar, mengepalkan tangan dan membuat segel kepalan besar ke arah Luming. Tekanan tinju yang mengerikan menekan ke arah Luming, yang membuat napas Luming tidak nyaman. Ini adalah keberadaan kerajaan Tuhan yang mengerikan. Zanzu, hati-hati. Di tepi, orang kuat dari klan perang keraming bergegas, dengan pukulan yang sama, dan dibombardir dengan segel orang kuat barbar. Namun, orang kuat barbar jelas lebih kuat dalam kultivasi, dan langsung mengalahkan kekuatan klan pertempuran kera. Kekuatan sisa menyapu Luming, membuat tubuh Luming bergetar hebat, mundur lagi, dan seteguk darah menyembur keluar. Keberadaan negara bagian Senjun terlalu kuat. Bukan itu yang bisa dia tolak sekarang. Itu terlalu jauh. Saat ini, anak buah Luming juga bertempur dengan orang barbar. Namun, terlalu banyak orang barbar di sini, dan mereka siap untuk itu.
Mereka tidak bisa berurusan dengan mereka sama sekali. Saat tekanan datang, orang-orang di pihak Luming batuk darah dan mundur, terluka parah. Membunuh. Para dewa mengaum seperti binatang liar, rambut panjang mereka terbang dan bergegas ke depan. Bima Sakti bergegas maju dan menyapu ke arah orang barbar. Pada saat yang sama, gerbang master, tombak batu, pedang batu, pisau batu, delk tiba-tiba mengarah ke depan. Itu semua rahasia asli, orang-orang barbar itu, satu persatu, melotot heran. Meskipun mereka telah mendengarnya sebelumnya, ada monster di antara orang-orang suci Taiksu yang ditangkap kali ini, yang mengendalikan lebih dari selusin seni rahasia asli. Tetapi mendengar adalah satu hal, melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah hal lain. Melihatnya dengan mata kepala sendiri masih luar biasa. Para dewa mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan kekuatan bertarung mereka sangat kuat. Mereka menerobos serangan banyak orang barbar dan menyelimuti ratusan orang barbar di bawah serangannya. Tidak baik. Orang barbar ini terlihat gila dan merasakan nafas kematian. Blokir. Mereka berteriak dan bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, serangan para dewa jatuh ke tanah, dan masih ada tubuh orang barbar yang meledak dan berjatuhan di tempat. Cepat keluar bersama. Raungan dewa, semburan kekuatan penuh, seperti pisau tajam, menusuk ke depan, untuk bergegas keluar dari sini. Jangan pikirkan itu, berlututlah. Pada saat ini, raungan marah terdengar, seorang lelaki tua barbar berambut putih muncul di depan para dewa, sebuah ledakan. Ledakan ini, kehampaan memiliki ledakan besar, terus-menerus meledak, kemarahan tekanan gila energi pada para dewa, 10 jenis seni rahasia asli Tuhan, getaran terus-menerus, dan kemudian meledak. Uff! Para dewa batuk darah dengan mulut besar dan terbang kembali dengan wajah pucat. Banyak orang telah tenggelam. Pria tua berambut putih barbar itu benar-benar terlalu kuat. Kultivasinya pasti jauh di atas 4 tingkat Senjun. Tidak peduli seberapa kuat para dewa, bagaimanapun juga, hanya ada 2 dewa dan pangeran, dan sulit untuk melintasi begitu banyak tingkatan perang melawan surga. Aku tidak bisa melakukan apa yang aku bisa. Aku ingin melawan dan mengalahkan mereka. Barbar armor emas ungu itu terus memberi perintah dengan acuh tak acuh. Ke segala arah, pasukan barbar bergerak maju, dan nafas yang mengerikan berkumpul bersama, seperti tembok besi, menekan mereka. Jangan sakiti Zanzu. Hentikan mereka. Luming membuat panglima perang kera itu mengaum, berubah menjadi kera raksasa, tergila-gila pada orang barbar itu. Namun, jumlah orang barbar terlalu banyak. Sejumlah besar orang barbar melancarkan serangan yang mengerikan. Kera dikalahkan sama sekali. Mereka memuntahkan darah, dan tubuh mereka diserang dengan luka dan darah. Tapi mereka tidak mundur, dan mata mereka pantang menyerah. Berkelahi dengan mereka. Ini masalah besar untuk mati. Mereka yang kemudian berlindung di Luming juga terinspirasi oleh darah mereka, menderu dan bergegas menuju orang barbar. 3374. Di hadapan orang barbar, menyerah adalah kematian, bukan menyerah adalah kematian. Ini masalah besar. Selain itu, mereka bersumpah untuk setia kepada Luming, dan mereka tidak dapat menyerah tanpa Luming. Sekelompok semut, berlutut untukku. Turun. Orang barbar terus menyerang, seperti kucing menangkap tikus. Mereka tidak menyerahkan tangan mereka. Mereka hanya melukai orang-orang yang dibawa oleh Luming. Brengsek. Luming meraung dan berjuang keras. Namun, dalam keadaan seperti itu, kekuatannya jelas lemah. Disapu oleh kekuatan Raja Dewa Barbar, dia juga batuk darah dan mundur dengan keras. Mengaum. Saat ini, para dewa meraung seperti dewa kuno. Tubuhnya bersinar, dan cahaya itu memadat menjadi berbagai bentuk dewa kuno. Dia memegang pedang batu di tangannya, dan roh pedangnya menyerbu ke dalam malam dan terpotong ke dalam kehampaan. Kekosongan berputar dan sebuah lubang muncul. Dewa dan sulit untuk membuka lubang cacing. Mundur. Dewa mengaum, sambil batuk darah. Dia membuka lubang cacing, terlalu enggan, dirinya digigit kembali, lukanya semakin parah setiap saat. Ayo pergi. Luming minum dan memanggil anak buahnya untuk meninggalkan lubang cacing. Itu jurus yang sama lagi. Apa menurutmu jurus yang sama masih berguna? Saat ini, orang barbar berbaju emas ungu berbicara dengan dingin. Di tangannya, tomahawk emas ungu muncul. Ledakan. Nafas yang mengerikan keluar dari dirinya, dan kemudian kapak ungu dan emas dipotong, dan kapak ungu emas dipotong di langit berbintang. Kekosongan bergulir, dan langit berbintang langsung terbelah dua. Kamu dapat dengan jelas melihat bahwa sebuah bagian terpotong menjadi 2 dalam kehampaan. Itu lubang cacing yang dibuka oleh para dewa. Ledakan. Lubang cacing yang dibuka oleh para dewa secara langsung menyebabkan ledakan besar, yang membangkitkan banyak energi. Para dewa batuk darah, dan ada banyak retakan di tubuhnya. Lubang cacing hancur. Dia terluka parah karena reaksi yang menghancurkan. Dewa. Luming terkejut. Luka Wanshen kali ini lebih serius dari yang terakhir kali. Napasnya sangat tertekan dan wajahnya seputih kertas.
Luming bergegas ke masa lalu dan memeluk para dewa. Kekuatan ilahi meliputi semua dewa. Para dewa sangat terluka sehingga mereka akan melayang di langit dan langsung jatuh. Luming melindungi para dewa dengan kekuatannya. Saat ini, situasi perang telah sepenuhnya terbalik. Anak buah Luming terus-menerus terluka dan tidak memiliki perlawanan. Mereka diambil oleh orang barbar dan dikendalikan di tangan mereka. Kera juga hampir musnah seluruhnya dan dikendalikan oleh orang barbar. Luming, kali ini, sepertinya aku tidak bisa pergi. Saat Lan Sang mendatangi Luming, napasnya juga sangat lemah. Dia juga terluka, lemah dalam semangat. Ada jejak ketidakberdayaan di matanya. Karena kita tidak bisa pergi, kita akan mati bersama dalam keadaan terburuk. Di mata Luming, ada tatapan kejam. Dia berencana untuk membuka peti mati tembaga. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa mengendalikannya. Ini masalah besar. Menekan itu untukku. Orang barbar meraung. Mereka memiliki terlalu banyak tuan. Yang kuat di kerajaan Tuhan tidak tahu berapa banyak yang datang. Makhluk ini terlalu kuat. Mereka membentuk telapak tangan besar untuk menekan anak buah Luming. Jumlah orang sekitar 5.000 hampir semuanya jatuh ke tangan pihak lain. Akhirnya, hanya Luming, Lan Sang, dan para dewa yang tersisa. Nak, apakah kamu pemimpinnya? Sekarang semua orangmu telah dihancurkan, bukankah kamu berlutut dan ditangkap? Orang barbar mencibir. Saat ini, lebih dari 100.000 orang barbar telah mengepung mereka. Tidak ada jalan ke surga dan tidak ada pintu ke bumi. Menyerah, haha. Luming mencibir dan berkata, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar harga darah. Setelah mengatakan itu, Luming tidak banyak bicara dan mengeluarkan peti mati tembaga itu. Paman Lan, tunggu sebentar. Jika kamu punya kesempatan, kamu akan mengambil para dewa dan melarikan diri. Luming menyerahkan Lan Sang kepada Luming. Tunggu sebentar, buka peti mati tembaga. Luming tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin ada kesempatan. Kamu bisa berjalan satu per satu. Setelah mengatakan itu, Luming tidak banyak bicara, dan tiba-tiba mendorong tutup peti mati tembaga itu. Klik. Tutup peti mati tembaga, dengan bunyi klik, dipindahkan sedikit. Hanya sedikit gerakan, segera ada nafas yang tak terbayangkan, menyebar keluar. Pada saat yang sama, terdengar raungan dari peti mati tembaga, dan seluruh langit berbintang sedikit bergetar. Pada saat ini, Luming tampaknya melihat dewa primitif yang besar dan tak tertandingi berdiri di bawah bintang-bintang dan mengaum. Tidak bagus. Orang barbar kapal perang ungu dan emas memiliki kultivasi terkuat dan akal pikiran paling tajam. Pada saat peti mati tembaga dibuka, dia berdiri di atas kepalanya dan merasakan krisis yang mengerikan. Kembali, kembali. Orang barbar dari baju perang Zijin meraung tanpa ragu dan mundur dengan keras. Orang barbar lainnya tercengang dan tubuh mereka mundur dengan liar. Jika kamu ingin berhenti, tetaplah. Mata Luming memancarkan warna ganas. Dia mendorong seluruh tubuhnya dengan keras. Klik. Penutup peti mati dari peti mati tembaga disingkirkan lagi, dan mesin udara yang mengerikan menyembur keluar seperti air pasang. Tubuh Luming bergetar hebat. Ki menimpanya. Tubuhnya seperti tercabik-cabik. Tulangnya mengeluarkan suara gemerincing dan gesekan, seolah-olah akan dicabut. Semburan rasa sakit yang tajam memenuhi tubuh Luming. Tapi sesuatu yang lebih besar terjadi. Para dewa, yang sudah sangat lemah, tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengerikan. Tubuhnya dipenuhi dengan cahaya darah yang menyilaukan, yang membuatnya tampak merah. Dia terbang langsung dari tangan pedagang biru itu. Matanya merah karena darah, dan mulutnya terus mengaum. Rasa teror keluar dari dirinya. Wajahnya, terus-menerus terpelintir, bahkan tubuhnya, terus-menerus terpelintir, sangat aneh, seolah-olah membelah secara umum. Luming terkejut. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tidak. Para dewa terstimulasi oleh bau peti mati tembaga, dan puluhan pembuluh darah dewa primitif yang berbeda di tubuh mereka kabur. Jika terus seperti ini, dia akan meledak dan mati. Di lautan pengetahuan, Bondiman menangis. Jadi akan seperti ini. Luming terlihat jelek. Buka peti mati tembaga, bukan untuk berurusan dengan orang barbar, tetapi rakyat mereka sendiri bermasalah. Mengaum. Dengan auman dewa yang tak henti-hentinya, gas darah di tubuh semakin intens, wajah bengkok, dan tubuh benar-benar mulai membengkak. Jika terus seperti ini, itu akan meledak. Luming tidak pernah menyangka peti mati tembaga itu memiliki pengaruh yang begitu besar pada para dewa. Matikan peti mati tembaga, atau dia akan mati. Iblis tulang berteriak. Tutup untukku. Luming minum dan mendorong peti mati tembaga untuk menutup. Ini juga merupakan langkah tak berdaya. Kalau tidak, orang barbar baik-baik saja, dia akan menyaksikan para dewa meledak dan mati, dia tidak bisa melakukannya. Klik. Peti mati tembaga benar-benar tertutup, dan mesin Ki menghilang. 3375. Peti mati tembaga ditutup oleh Luming. Mesin Ki menghilang dalam sekejap. Huhu.
Luming tersentak dan basah oleh keringat dingin. Mesin udara itu sangat mengerikan sehingga dia hampir merasa akan jatuh. Saat ini, seluruh tubuhnya masih sakit parah. Pada saat Qi menghilang, nafas para dewa tiba-tiba menjadi tenang, dan tubuhnya tidak terpelintir. Dia perlahan menjadi tenang. Gas darah merah darah yang menyilaukan dari seluruh tubuhnya juga menyatu dan menghilang. Kemudian, para dewa langsung pingsan, dan pedagang biru itu segera menangkap para dewa. Wah! Di sekitar, orang-orang barbar itu juga diam-diam menghela nafas lega. Banyak orang merasa punggungnya menggigil, basah oleh keringat dingin. Ketika Luming membuka peti mati tembaga barusan, Qi terlalu mengerikan. Ada rasa krisis besar. Mereka semua merasa seolah-olah sedang diawasi oleh suatu keberadaan yang mengerikan dan akan ditelan. Sudah terlambat bahkan untuk mundur. Saat ini, orang barbar di sekitar mereka dikelilingi oleh Luming dari kejauhan. Untuk sementara waktu, mereka tidak berani mendekati mereka. Apa itu? Benar-benar ajaran sesat. Banyak orang barbar melihat peti mati tembaga di tangan Luming, dan mereka takut. Jangan terlalu dekat. Sekarang monster itu dalam keadaan koma, hanya tersisa 2. Jangan khawatir, kirim 1 atau 2 orang untuk mengalahkan mereka. Orang barbar dari baju perang Zijin membuka jalan mereka. Dia tidak berani membiarkan pasukan barbar terlalu dekat. Jika Luming membuka peti mati tembaga lagi dan membuat pasukan barbar menderita kerugian besar, itu akan menjadi kerugian besar. Luming dan Luming adalah satu-satunya yang tersisa. Mereka dapat dengan mudah ditangkap dengan mengirimkan Raja Dewa. Tentara barbar terus mundur agak jauh, tetapi masih mengepung ke 4 sisi ruang, tidak memberi Luming kesempatan. Siapa yang mau naik dan mengambilnya? Tentara ungu barbar telah melihat pertempuran. Namun, tidak ada yang berani menjawab. Baru saja, bau peti mati tembaga benar-benar menakutkan. Jika kita membawa Luming dan membuka peti matinya, mereka akan mati. Siapa yang mau naik ke kematian seperti ini? Wajah barbar baju besi pertempuran emas ungu agak suram, karena tidak ada yang mengambil inisiatif untuk naik, hanya aku yang datang untuk memesan. Tentara barbar terkejut dan berdoa satu persatu agar tidak tersentuh. Kalian, naik dan tangkap mereka. Zijin Han melihat 5 orang barbar. Semua orang barbar ini adalah pencapaian kerajaan dewa teratas. Luming, Raja 5 Anak, dan Lan Sang, meskipun dia memiliki kekuatan tempur, baru saja terluka parah. 5 dewa teratas lebih dari cukup untuk berurusan dengan Luming. Terlebih lagi, jika Luming membuka peti mati tembaga, dia hanya akan kehilangan 5 dewa teratas, yang bukan masalah besar. Ini adalah rencana orang barbar. Wajah 5 orang barbar yang terlihat menjadi pucat. Namun, itu hanya bisa ditangani oleh tentara di gunung. Belum. Suara dingin barbar armor pertempuran emas ungu. Ya. 5 orang barbar hanya dapat menerima perintah, dan kemudian mereka terbang ke Luming satu demi satu. Nak, sudah terlambat untuk menyerah sekarang. Selama kami menyerah, kami tidak akan membunuhmu. Salah satu barbar sedang minum. Ya, apakah kamu melihat anak buahmu? Mereka aman dan sehat, kami tidak membunuh mereka. Orang barbar lain juga minum. Mereka ingin menaklukkan orang tanpa berperang, dan membiarkan Luming menyerah secara langsung, sehingga mereka tidak perlu mengambil resiko. Luming menyapu. Anak buahnya ditangkap oleh pihak lain. Mereka tidak dibunuh. Tapi dia sama sekali tidak percaya pada orang barbar. Taiksu Seng Chao dan orang barbar saling bertarung selama bertahun-tahun tanpa akhir. Mereka adalah musuh kematian dan tidak bisa berbelas kasih. Jika kita tidak membunuh mereka sekarang, bukan berarti kita tidak membunuh mereka dari belakang, atau kita bisa meninggalkan mereka. Ada cara yang lebih jahat. Luming tidak akan pernah membiarkan dirinya jatuh ke tangan pihak lain. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa bertarung. Jika kamu tidak bertarung, kamu bisa pergi. Saluran dingin Luming. Belum. Orang barbar dengan baju besi emas ungu juga mulai mendesak. Nak, jika kamu tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan, kamu dapat menemukan kematianmu sendiri. Ayo pergi. 5 orang kuat barbar akhirnya berhenti ragu dan meraung. Pada saat yang sama, mereka bergegas ke Luming. Mereka ingin menggunakan serangan badai untuk menindas Luming dan menaklukkan Luming untuk pertama kalinya, sehingga Luming tidak punya waktu untuk membuka peti mati tembaga. Namun, di hadapan Dewa Puncak, Luming tidak berniat membuka peti mati tembaga itu. Luming, memegang tombak di satu tangan, menusuk keluar. Pada saat yang sama, dengan bantuan bola dan tembakan, petir meledak dan menyelimuti 5 orang kuat barbar. Ada tabrakan besar antara kedua belah pihak. Murid ilahi Yin Yang, gerbang dominasi. Luming meraung, matanya berubah menjadi pusaran air, dan dia menunjukkan murid Dewa Yin Yang-nya. Satu persatu, rune muncul, dan mereka memadatkan rune Yin Yang. Semuanya memiliki visi yang sama, dan berjalan menuju 5 orang barbar yang kuat. Pada saat yang sama, pintu dominasi tumbuh dengan cepat dan ditekan ke sisi lain. Anak laki-laki. 5 dewa puncak barbar terkejut.
Serangan Luming sengit dan kekuatan tempur mereka jauh di luar imajinasi mereka. Mereka berlima meraung dan bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, beberapa dengan kapak dan yang lainnya dengan tangan besi. 5 serangan mengerikan terus-menerus melawan serangan Luming. Kapak dan petir bertabrakan, dan segel tinju mengguncang gerbang dominasi. Untuk sementara, ada kebuntuan. Kekuatan bocah ini. Orang barbar lain di tempat kejadian juga terkejut. Luming hanyalah kultivasi 5 kali lipat dari Raja Dewa, tetapi kekuatan tempurnya di luar imajinasi. Bocah ini juga monster. Pantas saja Marsal memerintahkannya untuk ditangkap hidup-hidup. Banyak orang barbar memiliki gagasan seperti itu di hati mereka. Ada beberapa monster di antara sekelompok orang. Mereka adalah tokoh yang sangat penting di Taiksu Senchao. Meskipun aku tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba datang ke wilayah orang barbar, mereka pasti dapat mengancam Taiksu Senchao dan bahkan memainkan peran yang lebih besar. Wah! Saat itu, cahaya pedang yang menyilaukan menyala. Itu si pedagang biru. Alisnya bersinar, dan kekuatan jiwanya memenuhi dirinya. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan membunuh 5 dewa puncak barbar. Meskipun pedagang biru memiliki kekuatan jiwa, tetapi kekuatan jiwanya luar biasa, dapat dengan mudah menekan puncak Raja Dewa. 5 dewa puncak barbar berperang melawan Luming, di mana mereka bisa menahan serangan Lan Sang. Puff, puff. Cahaya pedang melintas, darah terciprat kemana-mana, dan 5 kepala terbang jauh. 5 dewa puncak barbar, mati. Sialan, kamu menyelinap masuk. Orang barbar lainnya meraung. Dengan begitu banyak orang yang berurusan dengan kita, apakah kita bermaksud jahat? Jika kamu memiliki kemampuan, aku akan membunuh sebanyak yang kamu inginkan untuk bertarung di level yang sama. Luming mencibir. Kamu. Orang barbar sangat marah, tetapi mereka tidak setuju. Level yang sama dalam perang dunia ini. Dibunuh oleh Luming bukanlah lelucon. Siapa lagi yang datang untuk mati? Luming minum, memegang peti mati tembaga di satu tangan dan senjata ajaib di tangan lainnya. Kamu naik dan kalahkan mereka. Orang barbar baju besi ungu dan emas menunjuk ke orang barbar dengan baju besi hitam. Terima kasih sudah subscribe Penatua.